3 hari berlalu dengan lambat. Selama 3 hari ini, selalu ada beberapa orang kuat yang datang ke Yancheng dari waktu ke waktu. Namun, ketika mereka yang datang terlambat itu menyipitkan mata dan melihat tripod berkaki 3 di gedung tinggi, tak seorang pun berani berkata sepatah kata pun. Aksi Du Fei 3 hari yang lalu sudah tersebar. Siapapun yang bisa melumpuhkan 3 dari 4 Wuji dengan satu pukulan, membuat mereka muntah darah dan mundur, jelas bukan orang biasa. Lagi pula, Duan Shou dan rekan-rekannya termasuk di antara tokoh-tokoh paling terkenal di wilayah barat alam tertutup. Banyak prajurit kuat telah jatuh ke tangan mereka, menderita nasib mengerikan. Tapi tak seorang pun bisa membayangkan bahwa orang-orang ini akan menghadapi hari seperti itu. Terlebih lagi, Duan Shou meratap di kota selama 2 atau 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia dengan mengenaskan karena pendarahan hebat. Kebanyakan orang tidak akan rela menerima akhir seperti itu, sehingga tak seorang pun berani memperlakukan Du Fei seperti buah kesemek yang lembut lagi. Pada saat yang sama, di bawah penindasan bersama Yun Tao dan Mu Yue, meskipun kadang-kadang terjadi pertempuran di luar Yancheng, ada suasana yang tenang dan damai di dalam Yancheng, seolah-olah semua orang telah berjabat tangan dan berdamai, dan semua orang bersama-sama menunggu datangnya hari terakhir. Ketika pagi hari keempat resmi tiba, Yun Tao dan Mu Yue, yang tadinya tidak bergerak, perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah barat. Du Fei juga perlahan berdiri dari posisi bersila, lalu mengangkat kepalanya dan juga menatap ke arah barat. Tepat pada saat ini, dia dapat merasakan bahwa udara panas antara langit dan bumi tampaknya menjadi sedikit lebih tipis, seolah-olah ada mulut besar yang menyedot sebagian besar udara panas. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, orang-orang yang merasakan perubahan ini jelas bukan hanya Du Fei dan 3 orang lainnya. Pada saat ini, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke udara, bergerombol seperti belalang. Tatapan mata sosok-sosok yang berdempetan itu dengan cepat jatuh ke arah barat, dan kemudian keserakahan yang sulit disembunyikan tiba-tiba menyeruak di mata mereka. Hehehe, semuanya, sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk lebih dalam ke negeri api ini. Menurut informasi yang kami terima, Gua Martial Saint yang legendaris berada jauh di dalam negeri api ini. Semuanya, mari kita bertemu di depan gua. Yun Tao tiba-tiba berbalik dan tertawa, lalu ia menginjak tanah dan sosoknya langsung melesat keluar. Bersamaan dengan gerakannya, ratusan prajurit Wujimen yang kuat juga bergegas keluar dari kerumunan satu persatu, lalu berkumpul dan bergegas menuju barat. Tuan Du Fei, kami dari Sekte Xuantian pergi dulu. Mu Yue menoleh dan tersenyum pada Du Fei. Kemudian, dengan langkah lotus ringan, sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan melesat keluar. Di belakangnya, banyak orang kuat dari Sekte Xuantian juga langsung bergegas keluar. Berjalan, jangan biarkan mereka mendahului kita. Gua Santo bela diri, Gua Santo bela diri. Saat kedua belah pihak menyerang bersamaan, banyak orang di lapangan begitu bersemangat hingga mereka hampir tak bisa mengendalikan diri. Pada saat itu, terdengar ledakan teriakan yang menggetarkan bumi, lalu sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar bagaikan kekuatan yang luar biasa, lalu berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat melesat menuju kedalaman negeri api. Pertempuran di Gua Martial Saint baru benar-benar dimulai saat ini. Panggilan. Du Fei menghela napas perlahan, lalu tanpa sadar mengerutkan kening melihat pemandangan megah itu. Ia telah mengalami kejadian serupa berkali-kali, tetapi belum pernah merasa seaneh ini. Seolah-olah ada sesuatu yang mengatur segalanya di balik layar, membuatnya merasa gelisah. Namun, meskipun perasaan tidak nyaman ini masih menghantuinya, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya setelah terdiam beberapa saat. Dia datang ke sini untuk Pil Huang Kuan Samsara. Betapapun tidak nyamannya masalah ini, dia pasti akan bertindak. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi memikirkannya, tetapi menggerakkan tubuhnya, dan cahaya warna-warni di tubuhnya menjadi lebih terang, dan dia langsung berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan, dengan cepat bergegas menuju kedalaman tanah api. Saat Du Fei terbang, tatapan banyak orang sedikit menyipit. Namun, meski begitu, tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya atau melakukan hal yang tidak perlu. Jelas, papan nama Du Fei masih sangat efektif saat ini. Sua, sosok Du Fei mulai memasuki kedalaman tanah api, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengerutkan kening. Ledakan, jauh di dalam tanah api terdapat lautan magma, dengan kawah merah tua yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung, membentang tanpa akhir hingga ke ujung langit. Dari kawah di tanah, kolom magma raksasa sesekali melesat ke langit, lalu menghantam langit, lalu berubah menjadi hujan magma yang mengalir deras ke segala arah. Sesekali,
Batu-batu hitam raksasa bercampur dalam hujan magma ini. Diperkirakan bahkan seorang ahli bela diri tingkat 4 tingkat rendah pun akan pusing jika terkena hujan magma ini. Di langit dan bumi yang dipenuhi pilar-pilar magma ini, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergerak bolak-balik. Semua orang dengan hati-hati menghindari pilar-pilar magma yang padat itu, lalu terus bergegas menuju kedalaman dengan cepat. Du Fei juga mengerutkan kening, menyatu dengan kerumunan. Namun, tatapannya sesekali jatuh pada kawah merah tua di bawahnya. Entah kenapa, kawah-kawah ini selalu memberi Du Fei perasaan yang sangat menakutkan. Jika seseorang yang kuat secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, mereka mungkin akan dikuliti hidup-hidup, bahkan mungkin mati. Meski ini hanya perasaan Du Fei, dia sama sekali tidak berniat turun untuk mengujinya saat ini. Saat itu, api di negeri api ini konon telah melemah. Du Fei sulit membayangkan seperti apa pemandangannya pada hari-hari biasa. Mungkin pemandangan ribuan kolom lava yang menjulang tinggi ke langit bukan sekadar fantasi. Ada alasan mengapa tempat ini menjadi salah satu area terlarang di wilayah barat. Mungkin keberadaan gua martial Saint yang jauh di dalam tanah api ini juga karena misterinya yang mendalam. Tuan, sebaiknya Anda berhati-hati. Saya bisa merasakan vitalitas langit dan bumi di depan tampaknya semakin kuat. Suara Xiaobai tiba-tiba terngiang di benak Du Fei. Oh, ternyata ada esensi langit dan bumi di tempat ini, bukankah di dalam batas yang tersegel itu tidak ada esensi langit dan bumi, tanya Du Fei dalam hati. Ada beberapa di sini, tapi terlalu banyak faktor panas dalam energi langit dan bumi ini. Kalau dimurnikan, bisa memengaruhi pikiran orang. Jadi, Tuan, jangan terlalu dipikirkan. Hati-hati saja. Xiaobai tampak mengerucutkan bibirnya. Oke, aku mengerti. Du Fei mengangguk, lalu menyipitkan mata dan melihat ke area tak jauh di depannya. Di sana, langit yang tadinya kelabu telah berubah menjadi merah tua. Bahkan dari kejauhan, Du Fei samar-samar bisa melihat bahwa kolom lava di sana semakin padat. Bahkan dengan kekuatan Du Fei, terkena kolom lava ini mungkin akan berakhir sangat menyedihkan. Karena dia sedikit lebih berhati-hati, kecepatan Du Fei sedikit lebih cepat, tetapi meskipun begitu, setelah sekitar setengah jam, Du Fei memasuki area di mana letusan lava menjadi cukup sering. Ledakan-ledakan-ledakan. Baru setelah memasuki area ini, Du Fei benar-benar merasakan kengerian negeri api ini. Dari kawah-kawah merah tua itu, kolom-kolom magma menyembur keluar dengan dahsyat. Sesekali, tanah yang awalnya tidak memiliki kawah tiba-tiba retak, dan magma merah tua menyembur keluar dengan dahsyat. Pemandangan seperti itu sungguh sedikit mengerikan. Ah! Di bawah kolom lava yang pekat, jeritan mulai terdengar di mana-mana. Beberapa sosok yang awalnya berlari kencang langsung terhantam kolom lava raksasa, dan langsung menjerit nyaring. Sekalipun mereka memiliki cincin bela diri untuk melindungi diri, menghadapi kolom lava yang luar biasa panasnya, cincin bela diri mereka tak berguna. Hanya dalam waktu kurang dari sedetik, mereka langsung berubah menjadi mayat hangus, lalu jatuh ke lautan lava. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi gumpalan asap putih. Wajah banyak orang memucat karena mayat-mayat hangus yang terus berjadewa di udara. Tentu saja, tak seorang pun menyangka begitu banyak orang akan terbasmi bahkan sebelum mereka menyentuh pintu gua martial Saint. Saat ini, banyak orang harus mengakui bahwa jika mereka ingin datang ke gua martial Saint kali ini, mereka benar-benar tak bisa berbuat apa-apa tanpa kemampuan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang kuat menggunakan cara terkuat mereka. Bahkan beberapa cara yang awalnya disiapkan untuk menyelamatkan nyawa mereka pun digunakan saat ini. Jelas, jika mereka tidak berhasil melewati situasi ini, berapapun kartu truf yang mereka miliki, mereka tidak akan berguna. Pada saat ini, Du Fei juga mengerutkan kening dan dengan hati-hati menghindari kolom lava yang mungkin muncul kapan saja, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mendongak, dan kemudian matanya tertuju pada tanah di depannya, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit jelek. Pada saat ini, tidak jauh di depan, tanah tiba-tiba berubah menjadi merah pada saat yang sama, dan di bawah tanah, Du Fei dapat dengan jelas merasakan bahwa energi panas yang sangat mengerikan sedang mengembun dengan liar. Ledakan api. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil, lalu ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak pelan. Yang disebut Pyroblast itu adalah sesuatu yang telah dipelajari Du Fei beberapa hari terakhir ini. Artinya, di negeri api, area magma yang luas terkadang meletus. Fenomena ini sangat mengerikan dan disebut Pyroblast. Ledakan. Namun, sebelum Du Fei selesai berbicara, sebuah celah besar muncul di tanah merah tua, seperti es yang mencair. Kemudian, kolom magma raksasa, yang meliputi area puluhan mil, tiba-tiba melesat ke langit.
Seolah-olah seluruh dunia telah terisi magma. Desir, kemanapun kolom lava raksasa itu mencapai, tak terdengar jeritan atau tangisan kematian. Ratusan orang yang berada dalam jangkauan kolom lava raksasa itu musnah total, beserta tubuh dan tulang-tulang mereka, seolah-olah mereka tak pernah ada. Tertawa, melihat pemandangan ini, banyak orang di belakang tersentak. Meskipun semua orang yang hadir merasa kuat, pemandangan ini tetap membuat mereka ngeri. Ada alasan mengapa negeri api ini dianggap sebagai salah satu tempat paling terlarang di wilayah barat. Dan jelas, pemandangan di hadapannya adalah alasan terbesarnya. Ini adalah hari di mana api di negeri api relatif tipis. Sulit membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi di sini pada hari-hari biasa. Lari, kita juga akan mengalami ledakan api di sini. Tepat saat semua orang terengah-engah, tiba-tiba, sebuah suara yang sangat melengking terdengar di lapangan. Mendengar suara ini, semua orang langsung menundukkan kepala, dan ekspresi mereka menjadi sangat muram. Pada saat ini, tanah di bawah mereka telah berubah menjadi warna merah tua, dan kolom magma besar yang terkumpul di bawah jelas akan meletus kapan saja. Orang menyebalkan, melihat pemandangan di bawahnya, bahkan ekspresi Du Fei langsung berubah sangat buruk. Kemudian ia menginjak tanah, dan baju besi Tianfeng langsung menyelimuti tubuhnya. Kemudian sayap Tianfeng terentang dengan cepat, lalu sayapnya bergetar, dan sosok Du Fei melesat dengan cepat. Ledakan. Tepat ketika Du Fei meninggalkan area itu, sebuah kolom lava raksasa tiba-tiba melesat ke langit dari tempatnya berdiri. Pada saat yang sama, hampir 100 orang langsung lenyap di dalamnya. Orang menyebalkan. Datang ke sini juga, brengsek. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan kemudian semua orang melihat bahwa area tanah yang luas tiba-tiba mengeluarkan ledakan api, yang tampak seperti kiamat. Terlebih lagi, seiring terus terjadinya ledakan kebakaran skala besar, area yang tercakup oleh ledakan kebakaran ini semakin meluas. Seringkali, bahkan jika Anda ingin melarikan diri, pada dasarnya Anda akan memasuki area ledakan kebakaran lain segera setelah Anda meninggalkan satu area ledakan kebakaran. Dengan terjadinya ledakan api berskala besar, seluruh tempat kejadian langsung menjadi sangat kacau. Banyak pria kuat melarikan diri ke segala arah seperti kelelawar yang melarikan diri. Banyak orang bahkan lupa tujuan awal mereka dan berpikir bahwa selama mereka bisa melarikan diri dari daerah ini, mereka tidak akan kehilangan nyawa di sini. Jika dilihat dari kejauhan, area ini telah terkoyak menjadi lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya, lalu kolom-kolom magma raksasa yang tak terlukiskan terus membubung ke langit. Dalam situasi putus asa seperti ini, kekuatan manusia menjadi sangat kecil. Du Fei menggertakkan gigi dan menghindari beberapa ledakan, raut wajahnya menjadi sangat muram. Jika dia tidak cukup cepat, dia pasti sudah diliputi ledakan-ledakan ini berkali-kali. Terlebih lagi, Du Fei bisa dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam ledakan-ledakan ini. Bahkan orang sekuat dirinya pun akan mati tanpa tempat pemakaman jika terkena. Tepat saat Du Fei menggertakkan giginya, tiba-tiba, gelombang aneh datang dari pil palsu di cincinnya, dan kemudian Du Fei tiba-tiba mendongak. Di langit yang jauh dari Du Fei, sejumlah besar sosok terlihat bergegas keluar saat ini, tetapi api tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Jelasnya, kelompok orang ini mempunyai cara untuk melawan situasi semacam itu. Ini seseorang dari Sekte Wuji. Tatapan Du Fei tertuju pada pemimpin kelompok orang ini, dan dia segera melihat bahwa Yun Tao sedang memegang sesuatu di tangannya, dan kemudian gelombang aneh menyelimuti mereka semua. Ini adalah fluktuasi pil palsu. Adegan ini membuat pupil Du Fei sedikit mengecil, lalu ia tampak memahami sesuatu. Detik berikutnya, Du Fei segera mengeluarkan pil palsunya dan menggenggamnya. Saat Du Fei bergerak, kali ini, gelombang aneh langsung menyelimuti seluruh tubuh Du Fei. Ledakan. Tepat saat gelombang ini menyelimuti Du Fei, dalam sekejap, api besar meledak dari bawahnya dan melesat ke langit, langsung menyelimuti Du Fei. Kali ini, Du Fei tidak mengambil inisiatif untuk menghindar, tetapi mengerutkan kening dan menatap ke bawah. Kemudian, ia dengan jelas melihat magma dalam ledakan itu berputar aneh ketika melewati perisai cahaya di sampingnya, lalu menyebar ke segala arah. Ketika gelombang api ini menghilang, sosok Du Fei muncul lagi di hadapan banyak orang tanpa terluka. Apa, bukankah si brengsek Du Fei itu terkena ledakan api kok dia tidak terluka sekarang? Mustahil. Bagaimana orang ini melakukannya? Ini tidak ilmiah. Jadi, pil palsu ini bukan hanya kunci menuju Gua Martial Sein, tapi juga jimat alami untuk menjelajahi negeri api ini. Du Fei, yang tak tertarik dengan komentar orang lain, menyipitkan mata sambil menatap pil palsu di tangannya. Semakin ia menemukan kegunaannya,
semakin terbukti bahwa ia dan Xiao Bai benar. Pil reinkarnasi mata air kuning tersimpan di dalam gua Martial Saint, jauh di dalam negeri api ini. Percepat, karena memiliki pil palsu untuk melindunginya, Du Fei tidak lagi menunda. Sebaliknya, ia melangkah maju, mengabaikan banyak orang di sekitarnya, lalu menggerakkan tubuhnya dan langsung terbang menuju kedalaman negeri api. Selama sisa perjalanan, negeri api terus menunjukkan kekuatannya. Berbagai bencana alam turun dari langit, melenyapkan banyak sekali prajurit perkasa. Namun, Du Fei, yang dilindungi oleh pil palsu, tidak merasakan tekanan sama sekali, dan perjalanannya lancar tanpa hambatan. Setelah setengah hari, Du Fei merasakan fluktuasi di sekitarnya berangsur-angsur mereda. Akhirnya, tidak ada lagi kawah di tanah, hanya magma merah tua yang mengalir. Di daerah yang relatif stabil seperti itu, kolom magma jelas mustahil muncul. Pada saat yang sama, energi aneh terpancar dari pil palsu di tangan Du Fei. Energi ini terasa familiar. Saat energi ini berfluktuasi, pandangan Du Fei langsung tertuju pada pusat lautan magma. Di sana, terdapat daratan merah tua di dalam magma. Semua sisi daratan terhalang oleh gelombang aneh, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi orang-orang samar-samar dapat memahami bahwa mereka telah tiba di Gua Martial Saint. Apakah ini Gua Martial Saint? Du Fei menyipitkan matanya sedikit, lalu tatapannya beralih dan segera tertuju pada tempat di depannya. Karena dia sedang memperhatikan Gua Martial Saint tadi, Du Fei tidak menyadari bahwa banyak orang telah muncul di area ini saat ini. Di depan adalah orang-orang dari Sekte Wuji dan Sekte Xuantian, tetapi selain mereka, ada banyak tokoh lain yang berdiri di udara. Namun, dibandingkan dengan Sekte Wuji dan Sekte Xuantian, sosok-sosok menjulang tinggi ini membuat pupil Du Fei sedikit mengecil. Tahukah Anda, Sekte Wuji dan Sekte Xuantian, seperti satu sama lain, mampu mencapai tempat ini dengan kecepatan tercepat berkat perlindungan pil palsu, yang tidak mengherankan. Namun, yang benar-benar menakutkan adalah yang lainnya. Orang-orang ini jelas tidak membawa pil palsu, tetapi mereka tetap tiba di sini lebih cepat daripada dirinya. Ini hanya bisa berarti satu hal, yaitu, kekuatan orang-orang ini mungkin sangat mencengangkan. Karena kekhasan negeri api, mereka yang berada di atas alam sekte bela diri tingkat tinggi kelas 4 tidak bisa masuk. Jadi, meskipun orang-orang ini lemah, mereka pasti berada di alam sekte bela diri tingkat tinggi kelas 4, kan kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa masuk secepat itu? Terlebih lagi, metode tersembunyi yang mereka miliki mungkin tak terbayangkan. Dengan kata lain, perjalanan ke rumah Gua Martial Saint ini sungguh rumit. Orang-orang ini mungkin adalah saingan terbesarku dalam perburuan harta karun ini, selain Wu Jimen dan Xuan Tianzong. Tepat ketika Du Fei sedang memperhatikan orang-orang ini, pria di depannya sepertinya merasakan kedatangan Du Fei, dan banyak mata perlahan tertuju pada Du Fei. Tentu saja, banyak orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang orang penting ini. Tentu saja, meskipun pikiran-pikiran ini tidak terlalu banyak diungkapkan saat itu, jika Du Fei menggunakan jari kakinya untuk menebak, dia pada dasarnya dapat membayangkan bahwa di antara apa yang disebut pikiran-pikiran ini, mungkin tidak banyak yang bermaksud baik, bukan? Di atas lautan magma yang diselimuti magma merah tua, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan bergoyang lembut tertiup angin. Ditambah dengan daratan merah yang diselimuti batasan misterius tak jauh di depan, pemandangan itu tampak semakin aneh. Haha, saudara Du Fei cukup cepat. Aku khawatir kalau kau tidak menyusul, bagaimana kita bisa membuka Gua Martial Saint? Yun Tao, yang berada di depan, sepertinya baru saja melihat Du Fei. Ia berbalik dan tersenyum hangat seperti matahari kepada Du Fei. Du Fei tentu saja tidak akan tertipu oleh senyum tipis di wajahnya. Kedua belah pihak sangat jelas tentang hubungan mereka. Jika bukan karena kesempatan yang salah, pertarungan sampai mati tidak akan terasa terlalu berlebihan. Namun saat ini, Yun Tao menunjukkan ekspresi yang begitu bersemangat sehingga bahkan jika Du Fei ingin bersikap bermusuhan, ia jelas tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Du Fei melirik Yun Tao dengan dingin, tidak repot-repot mengatakan sesuatu yang sopan, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, buka gua sekarang. Mendengar kata-kata Du Fei, banyak tokoh berpengaruh di sekitarnya memandang Du Fei dan tiga orang lainnya dengan sedikit heran. Lagi pula, jika mereka bertiga tidak bertindak saat ini, yang lain mungkin hanya bisa menonton. Hehe, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membuka gua bela diri. Kita tunggu saja. Mendengar ini, Yun Tao tidak langsung menjawab. Ia malah melirik ke belakang sambil tersenyum dan berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara.
Ia ragu sejenak sebelum berjalan ke depan kerumunan dan berdiri berdampingan dengan Yun Tao dan Mu Yue. Pada saat ini, bukan hanya orang-orang dari Sekte Wuji yang tidak bergerak, tetapi orang-orang dari Sekte Xuantian juga tidak bergerak. Menyadari kedatangan Du Fei, Mu Yue, yang sedari tadi diam, menoleh dan tersenyum tipis kepada Du Fei. Lalu ia berkata lembut, "Jangan khawatir, Tuan Du Fei. Gua Martial Saint ada di depan mata kita dan bisa dibuka kapan saja. Hanya saja waktunya belum tiba." Du Fei menatap ekspresi Mu Yue sejenak sebelum mengangguk perlahan. Kalau tidak salah, pasti ada semacam kesepakatan atau pemahaman diam-diam antara Yun Tao dan Mu Yue, antara Sekte Wuji dan Sekte Xuantian. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan kedua sekte itu, selalu ada baiknya untuk berhati-hati. Pada saat itu, Du Fei perlahan menghembuskan napas, dan energi sejati dalam tubuhnya mulai bersirkulasi dengan cepat, siap menghadapi perubahan mendadak apapun. Para ahli lain di sekitar mereka melihat mereka bertiga berdiri di depan, tetapi tidak ada gerakan, seolah-olah mereka telah membentuk semacam aliansi ofensif dan defensif. Banyak dari mereka memiliki secercah keraguan di mata mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Du Fei dan yang lainnya akan memasuki Martial Saint Cave Mansion, dan untuk melakukannya, mereka harus membuka pintu masuk. Setelah pintu masuk dibuka, semua orang bisa masuk, terlepas dari keinginan mereka. Karena mereka memahami hal ini, dan tidak takut Du Fei dan yang lainnya tidak akan bertindak, para prajurit yang benar-benar kuat di lapangan sedikit menyipitkan mata, tanpa kegembiraan. Karena Du Fei dan tiga lainnya bisa menunggu, mereka tentu saja tidak kekurangan kesabaran. Dalam suasana ini, suasana menjadi sunyi senyap. Seluruh samudera magma sesekali berputar sedikit, membuat langit merah semakin gelap, tetapi tak seorang pun berbicara. Semua orang menunggu dengan sabar. Namun, di tengah keheningan ini, tampaknya ada arus bawah yang melonjak di atas seluruh samudera magma. Swiss, Swiss, Swiss. Selama penantian yang tenang ini, beberapa pria kuat yang tampak sedikit malu sesekali muncul dari belakang. Jelas, bagian terakhir jalan di negeri api ini jelas tidak mudah untuk dilalui. Namun meski begitu, karena ada begitu banyak orang kuat yang tertarik kali ini, meskipun mereka telah dibersihkan oleh tanah api, masih ada lebih banyak orang kuat yang muncul di depan gua Martial Saint. Namun, orang-orang kuat yang bisa mencapai titik ini jelas tidak lemah, baik dalam siasat maupun metode mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini tiba di sini dan melihat gua Martial Saint yang samar, meskipun mereka semua bersemangat, tidak ada yang bergerak terlalu bersemangat. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang seperti Du Fei dan yang lainnya. Jelas, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini, karena orang lain sedang menunggu di sini, mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang keluar dan mati. Namun, meskipun sedikit jernih, keserakahan masih melekat di mata banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah gua Martial Saint yang legendaris. Penting untuk dipahami bahwa Martial Saint tidak dapat dilahirkan di alam tertutup, hanya mereka yang berasal dari luar alam tersebut yang dapat mencapainya. Inilah mengapa gelar Martial Saint dianggap sangat mulia dan langka di alam tertutup. Meskipun sebagian besar orang di alam tertutup tidak menyadari alasan mereka tidak bisa mencapai alam Martial Saint, keberadaan rumah gua Martial Saint memberi mereka secercah harapan. Mungkin di dalam rumah gua Martial Saint ini, mereka bisa menemukan kesempatan untuk mencapai alam Martial Saint dan menjadi puncak keberadaan di alam tertutup. Oleh karena itu, meskipun mereka mencoba untuk tetap tenang pada saat ini, seiring berjalannya waktu, keserakahan mulai menumpuk di mata banyak orang kuat. Keserakahan semacam ini terakumulasi secara perlahan, dan meskipun prosesnya tidak terlihat jelas, kemungkinan besar keserakahan itu akan meledak kapan saja. Seiring semakin banyaknya ahli yang datang, mereka tidak lagi setenang mereka yang datang sebelumnya. Samar-samar, banyak suara desakan mulai terdengar. Jelas, banyak orang tidak sabar menunggu Du Fei dan yang lainnya membuka gua bela diri suci. Namun, menghadapi desakan seperti itu, Du Fei bersikap seolah-olah tidak mendengarnya, dan hanya menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Lagi pula, ia tidak tahu lebih banyak tentang gua Martial Saint daripada kebanyakan orang. Mungkin hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menunggu dengan tenang. Adapun bagaimana menyelesaikan situasi ini pada akhirnya, itulah yang perlu dikhawatirkan Yun Tao. Dalam atmosfer yang seolah siap meledak kapan saja, waktu berlalu perlahan. Tak lama kemudian, satu hari terasa telah berlalu. Sementara itu, jumlah ahli yang berkumpul di gua Martial Saint telah mencapai jumlah yang tak terbayangkan. Terlebih lagi,
Setiap orang yang berhasil mencapai titik ini memiliki kekuatan di atas ranah martial sek tingkat rendah tingkat 4. Jelas, mereka yang berada di bawah level ini telah tereliminasi dalam ujian sebelumnya di negeri api. Saat kerumunan berkumpul, keributan di sekitar mereka semakin keras. Pada akhirnya, hampir semuanya berubah menjadi keraguan. Jelas, jika ini terus berlanjut dan gua kuno itu tidak dibuka, ketiga orang yang memegang kunci itu mungkin akan tertelan. Dalam suasana ini, Yun Tao, yang sedari tadi menatap ke depan dengan tangan di belakang, tiba-tiba menoleh perlahan dan menatap kerumunan orang-orang kuat di belakangnya. Ia tak kuasa menahan senyum, tetapi bagaimanapun dilihat, senyum itu terasa agak aneh. Sepertinya waktunya hampir habis. Gumamnya dalam hati, lalu perlahan-lahan ia melangkah keluar di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Du Fei dan tiga orang lainnya telah menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat Yun Tao melangkah maju, suasana langsung hening. Hampir semua orang menatap Yun Tao, menunggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Yun Tao mengabaikan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang mendekat dan menyipitkan mata ke arah Du Fei dan Mu Yue. Ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, kurasa waktunya hampir habis. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membuka rumah gua martial Sein ini? Tentu saja, kau tidak perlu terlalu khawatir. Untuk membuka gua bela diri suci ini, kita tidak perlu melakukan banyak hal. Kita hanya perlu mengeluarkan pil palsu yang kita punya." Begitu dia selesai berbicara, Yun Tao adalah orang pertama yang perlahan merentangkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pil palsu muncul di tangannya. Melihat pemandangan ini, Mu Yue mengangguk perlahan, membalik telapak tangannya, dan sebuah pil palsu muncul. Setelah Du Fei merenung sejenak, dia perlahan membalikkan tangannya, dan tiba-tiba pil palsu miliknya muncul di telapak tangannya. Tiga pil palsu muncul bersamaan, dan Du Fei langsung merasakan tatapan mata yang menyala-nyala dan rakus yang tak terhitung jumlahnya menyapu dirinya. Jika bukan karena fakta bahwa Martial Saint Cave Mansion akan segera dibuka, dan jika ia bertindak tanpa ragu-ragu, itu akan menyebabkan kemarahan publik, Du Fei menduga banyak orang kuat tidak akan mampu menahan diri untuk bertindak. Sebab, karena ketiga kunci ini dapat membuka gua Martial Saint, berarti ketiga kunci ini mungkin memiliki fungsi lain di gua Martial Saint, dan fungsi-fungsi ini mungkin sangat penting. Selain membuka gua, apakah seseorang bisa memperoleh manfaat di dalam gua juga bergantung pada ketiga pil palsu ini. Akan tetapi, meskipun mereka samar-samar mengetahui sesuatu, tidak ada seorang pun di lapangan yang berani mengambil tindakan saat ini. Dalam suasana aneh ini, ketiga pil palsu itu bergetar sedikit pada saat yang sama, lalu cahaya aneh keluar dari ketiga pil palsu itu pada saat yang sama, lalu dengan cepat terjalin di udara. Ketiga sinar cahaya aneh ini saling bertautan dan segera berubah menjadi pil ilusi utuh yang melayang di udara. Kemudian, pil ilusi itu bergetar sedikit dan melesat menuju benua merah. Bas bas bas. Saat ramuan ilusi itu mendekat, riak-riak tiba-tiba muncul di permukaan benua merah, yang awalnya terbungkus rapat oleh batasan. Di kedalaman ruang, gelombang yang sangat mengerikan terus menyebar, membuat wajah banyak orang tampak agak jelek. Samar-samar, suara kilatan guntur samar-samar muncul di celah-celah angkasa. Guntur ibel kekosongan. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit. Guntur sihir hampa di alam tertutup ini jelas lebih mengerikan daripada yang dilihatnya di medan perang Jiushu tahun itu. Untungnya, selain suara guntur yang menyambar, Du Fei tidak melihat guntur sihir kehampaan. Sebaliknya, retakan ruang angkasa dengan cepat meluas dan membentuk saluran ruang angkasa. Saluran ruang angkasa itu penuh dengan warna merah. Dan jika Anda masuk lebih dalam ke saluran ruang angkasa, bagian terdalamnya adalah benua merah. Jelas, gua Martial Saint ini terletak jauh di dalam Flameland, tetapi juga tidak terletak jauh di dalam Flameland. Gua ini seharusnya terletak di ruang terpisah jauh di dalam Flameland. Klik, saat suara ruang angkasa pecah, ruang di bagian terdalam saluran ruang angkasa juga perlahan retak terbuka. Kemudian, sebuah pintu tembaga besar yang tertutup lumut dan karat muncul di ujung ruang dengan latar belakang cahaya merah yang tak berujung. Kemudian, di bawah cahaya merah, pintu itu perlahan retak terbuka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah padam saat ini, masing-masing menatap tajam ke arah pintu perunggu yang langsung terbuka. Napas tiba-tiba menjadi sangat berat. Karena, dari dalam, gelombang yang sangat kuno yang dipenuhi energi vital langit dan bumi memancar, gelombang yang mengerikan. Selain energi vital langit dan bumi, Du Fei bahkan merasakan banyak energi Yanzong, dan bahkan energi Tiansheng yang tipis.
Tempat ini benar-benar layak disebut Gua Martial Saint. Kalau tidak ada aura Heavenly Saint, bagaimana bisa disebut Gua Martial Saint? Ledakan. Saat berikutnya, tanpa sepatah kata pun, suasana hening yang telah terkumpul entah berapa lama tiba-tiba meletus sebagai guntur, diikuti mata banyak lelaki perkasa yang memerah, diikuti suara angin yang pecah menggema di angkasa, dan banyak sekali sosok bergegas menuju lorong angkasa bagaikan awan gelap, dan sasarannya tentu saja gerbang perunggu yang berada jauh di dalam lorong angkasa. Du Fei membalikkan telapak tangannya dan memasukkan pil palsu di tangannya kembali ke dalam cincin. Kemudian, ia menatap gua bela diri suci yang terbuka di depannya. Rasa panas samar melintas di kedalaman matanya. Pil reinkarnasi Yellow Springs. Mungkin orang lain datang ke sini hanya demi gua rumah bela diri yang disebut 4 kata itu, tetapi berdasarkan pengalaman Du Fei, gua rumah bela diri tidak lagi menarik minatnya, karena ia telah beberapa kali bertemu dengan para bela diri sejati, bahkan para ahli setingkat 8 klan kuno dan 9 kaisar alam primordial. Namun, yang benar-benar membuatnya penasaran adalah pil reinkarnasi mata air kuning. Selama ia bisa mendapatkan pil ini, ditambah segel pemburu jiwa 77 di antara kedua alisnya, Du Fei benar-benar yakin bahwa ia bisa mencapai tingkat tertinggi dalam satu langkah, bahkan memiliki kekuatan untuk menjadi orang suci di tengah jalan, siap mencapai kesucian kapan saja. Namun, meskipun hatinya mendidih karena amarah, Du Fei tetap mengendalikan emosinya dengan kuat dan tetap tenang. Kemudian, Du Fei perlahan menoleh dan melirik Yun Tao yang masih berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Yun Tao menatap acuh tak acuh pada aliran padat orang yang mengalir ke saluran luar angkasa, tetapi ada kilatan ejekan yang jelas di kedalaman matanya. Orang ini, Du Fei menyipitkan matanya sedikit. Ia mengerti bahwa Yun Tao pasti punya idenya sendiri. Namun, bahkan Du Fei pun tidak bisa menebak mengapa Yun Tao belum memasuki saluran luar angkasa. Namun, meskipun dia tidak bisa menebak pikiran Yun Tao, Du Fei tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Selama Yun Tao tidak memasuki saluran luar angkasa, dia akan melawannya. Yun Tao jelas menyadari tatapan Du Fei saat ini. Ia berbalik dan tersenyum pada Du Fei, lalu membungkuk dan berkata, "Saudara Du Fei, jika kau masih ingin tinggal, silakan lakukan sesukamu. Aku harus pergi dulu." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak melihat ke arah Du Fei lagi, lalu melambaikan tangannya, dan segera memimpin sejumlah besar orang dan dengan cepat bergegas ke saluran luar angkasa. Melihat semua orang dari Sekte Wuji bergegas ke saluran luar angkasa, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi matanya tertuju pada Sekte Xuantian. Mu Yue sepertinya menyadari tatapan Du Fei. Ia berbalik dan tersenyum padanya, lalu berkata lembut, "Tuan Du Fei, saya juga akan pergi duluan." "Silakan." Setelah mengatakan itu, Mu Yusu mengangkat tangannya dan segera memimpin sejumlah besar orang dan dengan cepat bergegas ke saluran luar angkasa. Melihat pemandangan ini, Du Fei terdiam sejenak, dan akhirnya bergerak sedikit, dan langsung melintas ke saluran luar angkasa. Magma merah mengalir perlahan ke segala arah saluran antariksa, membuat suhu di seluruh saluran antariksa menjadi sangat tinggi. Orang-orang di saluran antariksa seolah menguap dalam sekejap. Namun, Du Fei, yang baru saja masuk ke dalam, tidak sempat melihat pemandangan misterius ini. Ia malah bergerak lagi dan mengikuti rombongan besar itu, bergegas menuju gerbang perunggu. Begitu memasuki gerbang perunggu, gelombang aneh langsung menyelimuti seluruh tubuh Du Fei. Alis Du Fei sedikit berkerut, dan energi sejati yang berwarna-warni langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan bahaya yang ekstrim juga langsung muncul di hati Du Fei. Jelas, segala sesuatu di dalam gerbang perunggu besar ini jelas tidak sederhana. Segala sesuatu di depannya, yang awalnya agak kabur, akhirnya perlahan pulih, dan kemudian pandangan Du Fei dengan cepat menyapu ke depan. Saat ini, Du Fei dan yang lainnya berada di tengah kolam magma. Jalan setapak berlapis bata biru membentang hingga ke ujung garis pandang. Dan di semua sisi kolam, berdiri sosok-sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak tidak jauh berbeda dari manusia, tetapi memiliki tanduk seperti kambing di kepala mereka, dan di belakang mereka, sayap kelelawar merah tua berkibar lembut. Banyak sekali figur-figurnya, begitu padatnya sehingga tampak seperti pasukan. Sekali melihatnya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Ga. Tiba-tiba, terdengar tawa yang sangat tidak menyenangkan dan aneh. Kemudian, Du Fei melihat sosok-sosok aneh itu tiba-tiba membuka mulut mereka satu persatu. Kemudian, ia melihat cahaya merah yang langsung membelah langit, dan datang menuju lorong bata biru. Di antara cahaya merah ini, terdapat fluktuasi yang sangat mengejutkan dan menyebar dengan liar. Bas. Di bawah serangan semacam ini,
seluruh ruang tampak terdistorsi secara aneh, dan cahaya merah mengandung suhu yang sangat mengerikan, yang langsung menutupi langit dan bumi. Situasi mendadak ini membuat semua pria kuat yang baru saja memasuki tempat ini tertegun sejenak. Tentu saja, tak seorang pun bisa bereaksi bahwa ada begitu banyak makhluk mengerikan yang menunggu kedatangan mereka saat ini. Hati-hati, semuanya, serang bersama. Namun, orang-orang kuat yang bisa muncul di sini semuanya adalah yang terbaik di antara orang-orang kuat di wilayah barat. Setelah keterkejutan awal, seseorang segera berteriak keras. Saat teriakan keras itu terdengar, beberapa orang segera bereaksi. Tiba-tiba, mereka melihat sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya melompat ke udara dalam sekejap, lalu mereka membentuk segel di tangan mereka, dan serangan-serangan yang sangat mengerikan melesat dalam sekejap. Dor, dor, dor. Cahaya merah dan seni bela diri langsung bertabrakan, dan ledakan keras menggema dari langit. Mereka yang mampu menghalangi cahaya merah itu baik-baik saja, tetapi mereka yang tidak mampu langsung hancur berkeping-keping di bawah amukan cahaya merah, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, cahaya merah itu mengandung energi yang sangat mengerikan. Hampir dalam sekejap mata, teriakan dan jeritan bergema di langit. Du Fei melihat pemandangan ini, dan secercah kengerian melintas di matanya. Jika dia memasuki tempat seperti itu sendirian, dia mungkin akan mati. Sepertinya Yun Tao dan Mu Yue sudah lama mengetahui hal ini, jadi mereka menunggu begitu banyak orang kuat untuk masuk bersama. Kalau tidak, dengan hanya beberapa orang dari Sekte Wuji dan Sekte Xuantian, bahkan jika mereka bergabung untuk datang ke sini, mereka mungkin tidak akan bisa melewati level pertama ini. Dalam arti tertentu, semua orang kuat yang hadir diperalat oleh Wu Jimen dan Xuantian Zong. Tentu saja, dalam arti tertentu, orang-orang kuat ini bersedia diperalat. Di hadapan barisan pembasmi ini, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jika kau kurang beruntung, kau secara alami akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Namun, jika kau cukup beruntung, kau akan mendapatkan sesuatu di Gua Martial Saint ini, dan kau akan mencapai langit dalam satu langkah. Di tengah lautan magma merah tua, pandangan Du Fei tertuju pada sosok-sosok merah tua yang hampir menutupi seluruh langit dan bumi. Setelah keterkejutan awalnya, Du Fei mulai tenang. Kemudian, ia merasakan aura familiar dari makhluk-makhluk ini. Mereka bukanlah manusia, melainkan sejenis makhluk yang pernah dilihat Du Fei. Setan magma. Para ibel magma juga termasuk dalam garis keturunan ibel ekstrateritorial, meskipun wujud dan kemampuan mereka mungkin telah berubah seiring waktu. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini sangat mengerikan. Jumlah mereka yang sangat banyak membuat mereka semakin menakutkan. Dalam arti tertentu, pasukan ibel magma sudah cukup untuk menebarkan rasa takut ke dalam hati setiap prajurit di bawah level Martial Saint. Tak terkalahkan, Du Fei membenarkan hal ini hampir tanpa sadar. Saat gelombang cahaya merah berikutnya datang, ia menggerakkan tubuhnya dan menyusut ke dalam formasi penyegel ibel. Gelombang samar juga menyebar dari formasi penyegel ibel, membentuk pertahanan langsung dan melindungi Du Fei. Bum bum bum. Tak lama setelah Du Fei bersembunyi, cahaya merah kembali turun bagai hujan badai, dan setidaknya setengah dari puluhan orang yang menyerang di depan berubah menjadi daging cincang di bawah cahaya merah. Jelas, metode ibel magma itu sangat mengerikan. Ding 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 ding. Meskipun formasi penyegel ibel telah menyusut, sinar merah masih menyinarinya, membuatnya sedikit bergetar. Perasaan ini membuat mata Du Fei sedikit berubah. Dengan serangan sekuat itu, tak heran banyak orang kuat tak mampu menahannya. Bahkan jika ia maju, ia mungkin harus mengerahkan upaya yang cukup besar untuk melawan situasi seperti itu. Saat cahaya merah ini datang bergelombang, jeritan memenuhi udara. Setidaknya sepertiga prajurit kuat yang memasuki Gua Martial Saint tewas di bawah cahaya merah. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang kuat tampak ngeri. Tentu saja, tidak ada yang menyangka akan menghadapi pemandangan seperti itu sebelum masuk. Ga, tawa tak menyenangkan dan aneh itu terdengar lagi. Jelas, para ibel magma itu sedang merencanakan gelombang serangan berikutnya. Semuanya, ayo bersatu dan basmi makhluk-makhluk ini, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Teriak seseorang di antara kerumunan. Setelah putaran pencucian pertama, banyak orang sudah benar-benar tenang. Jika mereka membiarkan makhluk-makhluk ini terus-menerus membasahi mereka, berapapun jumlah orangnya, pada akhirnya mereka akan terbasmi atau terluka. Cara terbaik adalah segera datang dan menangani makhluk-makhluk ini. Membasmi. Entah siapa yang meraung lebih dulu, lalu sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah secara bersamaan. Saat itu, tak seorang pun berniat berhenti,
melainkan langsung mengerahkan kemampuan mereka secara maksimal, lalu melancarkan serangkaian serangan dahsyat. Melihat serangan yang begitu dahsyat, para Ibel Magma menyerah menggunakan metode yang baru saja mereka gunakan. Mereka bergerak satu persatu dan melesat ke kerumunan. Kemudian, kedua belah pihak bertarung dengan sengit bak pasukan. Orang-orang ini, Du Fei muncul dari formasi penyegel Ibel, mengamati pemandangan, dan menggelengkan kepalanya pelan. Jelas, makhluk-makhluk ini, yang diliputi darah dan ketakutan, telah kehilangan akal sehat dan melupakan tujuan awal mereka. Jelas tidak ada gunanya melawan Ibel Magma ini di sini. Jika Du Fei benar, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah mengikuti jalan bata biru ini dan menyelami kedalaman gua martial Sein. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi memperhatikan pertempuran sengit di sekitarnya, tetapi menggerakkan tubuhnya dan bergegas maju. Tentu saja, ada beberapa orang kuat di kerumunan yang tetap tenang seperti Du Fei, dan mereka juga menggerakkan tubuh mereka dan bergegas maju. Merasakan niat Du Fei dan yang lainnya, banyak setan magma mendarat di jalan bata biru dan mencoba menghentikan tindakan kelompok orang ini. Kedua belah pihak bertabrakan hampir seketika. Ledakan. Du Fei dikelilingi cahaya warna-warni, dan di balik cahaya itu terdapat kekuatan Yuan dan langit dan bumi. Pada saat itu, ia meninju beberapa Ibel Magma di depannya yang menghalangi jalannya. Bum bum bum. Setan magma tersebut langsung diledakkan menjadi bubuk oleh Du Fei, namun anehnya, energi yang terkandung dalam setan magma tersebut tidak hilang, melainkan malah mengalir ke kolam magma di sekitarnya. Mungkinkah Ibel Magma ini bukan Ibel Magma sungguhan dan energi-energi ini adalah tubuh asli Ibel Magma ini? Jika memang begitu, maka Ibel Magma ini tak terbatas. Du Fei mengerutkan kening dan menatap pemandangan itu. Setelah beberapa saat, ia seperti teringat sesuatu dan bergumam dalam hati. Du Fei awalnya berpikir bahwa seorang ahli tingkat Sein bela diri pasti tahu tentang perang pemusnah dunia dan Ibel-Ibel ekstrateritorial. Jika memang begitu, bagaimana mungkin seorang Sein bela diri membiarkan Ibel Magma menjaga guanya? Bukankah dia takut membesarkan harimau yang akan menjadi ancaman? Oleh karena itu, Du Fei yakin tebakannya lebih mendekati kenyataan. Tapi kalau memang begitu, situasinya akan sangat rumit, karena dalam kasus ini, para Ibel Magma ini akan tak ada habisnya. Jika pertarungan berlanjut di sini, siapapun lawannya, mereka pasti akan kelelahan sampai mati. Tidak, kita sama sekali tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Memikirkan hal ini, Du Fei menyerang Ibel Magma di sampingnya, dan kemudian Sky Phoenix Armor langsung menutupi langit. Dengan satu langkah kakinya, tubuhnya melesat keluar dalam sekejap. Pada saat ini, orang-orang kuat di sekitar Du Fei pada dasarnya memiliki penglihatan. Ketika Du Fei menyadari keanehan para Ibel Magma ini, mereka jelas juga menyadarinya. Ketika mereka melihat tindakan Du Fei, mereka semua terkejut, lalu mereka melesat secepat Du Fei. Menghadapi begitu banyak prajurit kuat yang menyerbu bersamaan, para Ibel Magma juga merasakan sesuatu, dan serangan mereka menjadi lebih ganas dan brutal. Tiba-tiba, banyak teriakan terdengar di lapangan. Saat ini, di barisan terdepan, Du Fei hampir berubah menjadi cahaya warna-warni yang terus berkelebat. Dengan kekuatan penuh Du Fei, segalanya tampak tak terhentikan. Desir, setelah berlari seperti ini selama lebih dari 10 menit, hanya sedikit orang yang bisa tetap di sisi Du Fei. Kemudian, pada suatu saat, hati Du Fei tiba-tiba tergerak, dan kemudian Du Fei melihat bahwa jalan bata biru telah mencapai ujungnya, dan di kolam magma di sana, terdapat pusaran magma gelap yang berputar perlahan. Beberapa pemandangan di pusaran itu samar-samar terlihat. Jelas, inilah jalan sebenarnya menuju gua martial Sein. Guru, hati-hati. Tepat ketika Du Fei diam-diam bahagia, suara Xiao Bei tiba-tiba terdengar di benak Du Fei. Sesaat setelah suara Xiao Bei jatuh, tiba-tiba, puluhan sosok yang sangat kuat terlihat berjalan perlahan keluar dari lautan magma di ujung jalan bata biru, tepat menghalangi pusaran magma yang gelap. Sekitar selusin setan magma ini semuanya mengenakan baju zirah, dan baik bentuk maupun penampilan mereka jelas jauh lebih kuat daripada yang pernah ditemui sebelumnya. Ledakan. Saat puluhan Ibel Magma muncul, mereka hampir menggoyangkan kaki mereka bersamaan, lalu menerjang ke depan. Dalam sekejap, gelombang yang sangat mengerikan menyapu dan langsung menghantam tempat Du Fei berada. Ledakan. Du Fei juga meninju ke depan, tetapi kali ini tubuhnya bergetar dan dia langsung mundur ke belakang, lalu jatuh ke tanah. Kekuatan puluhan Ibel Magma ini hampir setara dengan seorang master bela diri tingkat menengah tingkat 4. Ketika mereka menyerang bersama, situasinya sungguh sangat merepotkan. Tidak bisa terlibat dengan orang-orang ini. Du Fei langsung mengerti apa yang harus ia lakukan saat ini.
Saat itu, ia mengambil langkah awan 9 langit dan melesat maju dengan cepat. Kemudian, dalam sekejap yang hampir mustahil, ia melesat keluar dari antara puluhan ibel magma, lalu bergegas menuju pusaran magma yang gelap. Haha, saudara Du Fei datang sangat cepat, tapi mari kita jelajahi jalan melalui Sekte Wuji dulu. Tepat ketika Du Fei hendak menyerbu masuk, tawa panjang terdengar, lalu Yun Tao keluar membawa sejumlah besar orang kuat. Kemudian, terlihat serangan yang sangat mengerikan, yang tanpa ampun membombardir punggung Du Fei. Yun Tao, mendengar raungan panjang itu, mata Du Fei dipenuhi dengan niat membasmi, lalu ia mengepalkan tangannya, dan pola cahaya Phoenix di tubuhnya langsung menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ia meninju ke belakang. Ledakan, kedua serangan dahsyat itu bertabrakan hampir pada saat ini, dan kemudian terdengar ledakan keras. Pada saat serangan bertabrakan, Du Fei menggunakan kekuatan dorongan untuk mundur cepat dan kemudian jatuh ke pusaran lava. Yun Tao, aku akan mengingatnya. Melihat ekspresi jelek Yun Tao, Du Fei tidak ragu lagi dan menghilang dalam sekejap. Yang muncul di hadapan Du Fei adalah daratan merah yang luas. Daratan ini bagaikan pulau raksasa, berada di tengah lautan magma. Di atas bumi, di 9 penjuru tepian, 9 pilar magma raksasa melesat ke angkasa, lalu berubah menjadi energi yang amat murni di udara, menyebar ke seluruh angkasa. Jelas, di tempat ini, magma yang awalnya sangat berbahaya juga dapat diubah menjadi sumber budidaya. Melihatnya saja, tidak sulit membayangkan keahlian apa yang dimiliki pemilik gua bela diri suci ini. Setelah matanya perlahan menjauh dari pilar lava yang sangat menarik ini, tatapan Du Fei jatuh ke daratan yang luas. Di atas tanah merah, terdapat banyak istana yang dibangun berkelompok dengan batu giok kristal hijau. Namun, sebagian besar istana ini telah berubah menjadi rerun dewa saat ini. Jelas, rumah gua Martial Saint ini pasti telah mengalami bencana. Meskipun, seiring berjalannya waktu, energi yang dapat mendukung kultivasi manusia di dunia ini sangat kaya, entah mengapa, Du Fei selalu bisa merasakan samar-samar aroma kematian di dunia ini. Seolah-olah ruang ini telah lama kehilangan vitalitasnya. Di mana tepatnya tempat ini Du Fei menyipitkan mata dan menatap pemandangan itu, lalu mendesah dalam hati setelah beberapa saat. Setelah perang yang menghancurkan dunia, 33 pilyuan langit dan bumi yang awalnya berada di tangan 8 klan kuno dan 9 kaisar prasejarah, semuanya tersebar di dunia yang luas ini. Namun, dalam kurun waktu yang sangat panjang, pilyuan langit dan bumi ini sesekali muncul di dunia. Hanya saja, semua ini sangat kebetulan dan tak seorang pun dapat menjelaskan alasannya. Karena tidak ada ki suci surgawi di alam tersegel, seharusnya tak seorang pun dapat berkultivasi ke alam suci bela diri. Namun, karena seseorang telah mencapai alam ini, ia mungkin mengandalkan kekuatan eksternal, kata Xiao Bai perlahan setelah berpikir. Maksudmu, pemilik Martial Saint Cave Mansion saat itu adalah pemegang pil reinkarnasi mata air kuning, dan berkat pil reinkarnasi mata air kuning itulah dia bisa naik ke tingkat Saint, kan tanya Du Fei lirih dalam hatinya. Mungkin memang begitu. Kalau tidak, mustahil seorang Martial Saint bisa muncul di alam tersegel. Jangan dengarkan omongan orang lain. Orang-orang dari luar alam yang masuk akan berkesempatan menjadi Martial Saint. Hanya mereka yang memiliki cukup batu giok surgawi yang akan berkesempatan mencapai alam Martial Saint, Xiao Bai menjelaskan dengan ringan. Du Fei mengangguk pelan. Jika memang begitu, pemilik gua Martial Saint seharusnya mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning dan kemudian naik ke ranah Martial Saint secara kebetulan. Tentu saja, ketika dia mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning, dia mungkin juga mendapatkan giok suci surgawi. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk menjelaskan mengapa ada aura suci surgawi yang samar di dunia ini. Tampaknya tujuannya kali ini bukan hanya pil reinkarnasi mata air kuning, tetapi dia juga harus menemukan cara untuk mendapatkan semua giok suci surgawi sebelum yang lain dapat bereaksi. Baiklah, untuk saat ini, jangan pikirkan masalah rumit ini. Lagi pula, mungkin tidak semudah itu menemukan pil reinkarnasi mata air kuning. Xiao Bai tampak mengerucutkan bibirnya. Benar, Du Fei mengangguk sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, mari kita lihat dulu situasi di gua bela diri ini dan lihat apakah ada yang bisa kita dapatkan. Pil samsara mata air kuning dan giok suci surgawi memang penting, tapi yang lainnya juga jelas tidak mudah. Setelah mengatakan ini dalam hatinya, Du Fei bergerak dan perlahan terbang dari ketinggian rendah menuju kedalaman area ini. Semakin dalam Du Fei menyelam, tatapannya semakin serius. Dilihat dari berbagai kondisi di area ini, ia menduga apa yang disebut bencana itu buatan manusia, karena pertempuran dapat terlihat di hampir setiap area.
Mungkinkah ini dulunya adalah ruang yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan di dalam wilayah tersegel? Du Fei merenung dalam hati, tebakannya agak benar. Lagi pula, sumber daya kultivasi di sini begitu melimpah sehingga akan sangat menarik bagi kekuatan besar manapun. Namun, kekuatan yang dipimpin oleh seorang ahli tingkat martial Saint jelas merupakan salah satu yang terkuat di dunia tertutup. Du Fei tidak bisa membayangkan kekuatan apa di dunia tertutup yang akan menyerang penjajah asli di sini dan masih menang. Pikiran Du Fei berkelebat sedikit, dan dia sedikit bingung sejenak, tetapi pada saat tertentu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan dia teringat sesuatu yang lain. Ibel Magma, surga dan bumi Yuan Dan. Saya hanya pernah melihat kedua hal ini muncul bersamaan 2 kali. 1 kali di sini, dan yang lainnya di dinasti Daan. Setan dari luar wilayah. 4 kata ini tiba-tiba muncul di benak Du Fei, membuat Du Fei langsung menebak kebenarannya. Tuan, Anda benar-benar menebaknya. Xiao Bai juga merasakan keterkejutan Du Fei dan menghela napas. Apakah semua ini benar-benar dilakukan oleh ibel-ibel ekstrateritorial itu? Du Fei mendesah pelan dan berbicara dengan sedikit ketidakpercayaan. Yah, memang seharusnya begitu. Selama perang apokaliptik, umat manusia Anda berperang melawan ibel-ibel ekstrateritorial. Meskipun Anda menang, itu adalah kemenangan yang sia-sia. Setelah pertempuran itu, ibel-ibel ekstrateritorial tampaknya telah memilih untuk berintegrasi ke dunia ini, dan kemudian menaklukkannya dari balik bayang-bayang. Proses ini pasti sangat panjang dan berlarut-larut. Apa yang kita saksikan di medan perang Jiushu hari itu hanyalah puncak gunung es. Di dunia ini, kekuatan dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya memiliki bayang-bayang ibel ekstrateritorial di belakang mereka. Jika perang apokaliptik terjadi lagi, saya khawatir hasilnya akan agak tak terbayangkan. Xiao Bai berkata perlahan, tetapi hal-hal ini terlalu jauh dan tidak ada hubungannya dengan Anda, Guru. Guru, Anda hanya perlu tahu bahwa siapapun yang mendapatkan Tiandi Yuan Dan akan menjadi musuh bebuyutan ibel-ibel ekstrateritorial. Ibel-ibel ekstrateritorial ini akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk melenyapkan pemilik Tiandi Yuan Dan. Tuan, saya khawatir ibel-ibel luar angkasa itu sudah lama tahu bahwa Anda adalah pemilik Yuan dan langit dan bumi. Hanya saja sebelum Anda dewasa, mereka tidak menganggap Anda serius. Meskipun begitu, saya rasa serangan terhadap Anda seharusnya sudah hampir dimulai. Hanya saja Anda bersembunyi di alam tertutup, jadi ibel-ibel luar angkasa itu tidak dapat menemukan Anda. Xiao Bai berkata lembut, namun, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya beberapa ibel luar angkasa ini juga bersembunyi di alam tertutup. Jadi, Tuan, sebaiknya Anda berhati-hati. Anda tahu, ibel-ibel luar angkasa itu jelas tidak mudah dihadapi. Jika mereka tidak datang, tidak apa-apa. Tapi jika mereka muncul, mereka akan menjadi badai petir yang dahsyat. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan napas. Kalau begitu, mungkinkah penampakan ruang yang menyedihkan ini disebabkan oleh ibel-ibel ekstrateritorial? Tunggu sebentar, Du Fei tiba-tiba berhenti, raut wajahnya tampak aneh. Saat aku memasuki tempat ini sebelumnya, aku selalu merasakan firasat yang sangat aneh. Aku selalu merasa perburuan harta karun ini terasa sangat berbeda dari yang sebelumnya, tapi aku tidak tahu apa bedanya. Namun, sekarang melihat pemandangan ini, aku punya tebakan yang berani. Mungkinkah kemunculan 3 pil palsu dan berkumpulnya begitu banyak orang dan pasukan kuat di alam tersegel itu merupakan pertunjukan besar yang diarahkan oleh ibel ekstrateritorial? Kau tahu, setelah ini, setidaknya 20% kekuatan puncak di alam tersegel ini pasti telah hilang. Jika ibel ekstrateritorial punya rencana lain nanti, maka aksi yang mereka rencanakan kali ini akan sukses besar. Karena, kuperkirakan hanya 1 dari 10 orang kuat yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ini, mendengar spekulasi Du Fei, bahkan Xiao Bai tampak sedikit ketakutan. Setelah hening sejenak, ia tampak menghela napas dan berkata, kalaupun begitu, aku khawatir kita tidak bisa menghentikan semua ini. Lagi pula, jika memang ada klan ibel ekstrateritorial di balik ini, maka target terbesar mereka adalah pil Huang Kuan Samsara. Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan pil Huang Kuan Samsara jatuh ke tangan mereka. Benda ini, yang berada di peringkat 3 teratas dalam daftar Tiandi Yuan Dan, akan memiliki dampak yang tak terbayangkan dalam perang pemusnahan. Du Fei mengepalkan telapak tangannya sedikit, dan setelah beberapa saat, ia tersadar dari keterkejutannya. Kemudian ia mengembuskan napas perlahan dan berkata dengan lembut, baiklah, jangan menakut-nakuti diri sendiri untuk saat ini. Terlepas dari apakah tebakan kita benar atau tidak, pil samsara mata air kuning tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Inilah tujuan terbesar kita dalam perjalanan ini.
Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, tuanku. Serahkan urusan merasakan fluktuasi pil samsara mata air kuning kepadaku. Xiaobai juga menghela napas lega, lalu berbicara dengan lembut. Baiklah, ayo pergi. Du Fei mengangguk, lalu berhenti memikirkan hal-hal rumit ini. Alih-alih, pandangannya tertuju ke depan, ia melangkah sedikit, dan kecepatannya langsung meningkat sedikit. Karena tujuan perjalananku semakin jelas, aku harus pergi lebih cepat. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning. Sepertinya ada yang salah di depan. Setelah berlari seperti ini selama sekitar 10 menit, Du Fei tiba-tiba berjongkok di udara, dan kemudian pandangannya jatuh pada sebuah lembah di mana terdapat sebuah kuil, tetapi kuil itu tetap utuh. Du Fei menyipitkan mata dan menatap bangunan utuh yang pertama kali dilihatnya di sepanjang jalan. Setelah ragu sejenak, ia melangkah ke udara dan tubuhnya langsung melesat, bergegas menuju kuil. Saat dia mendekat, Du Fei samar-samar melihat pintu kuil terbuka, dan sepertinya ada banyak sosok di dalam kuil. Setelah menyipitkan mata dan mengamati pemandangan itu sejenak, baju besi Tianfeng di tubuh Du Fei dengan cepat melilitnya. Kemudian, kecepatan Du Fei menjadi sangat lambat, dan ia dengan hati-hati mendarat di depan gerbang kuil. Melihat melalui gerbang dari posisi ini, Du Fei menemukan ratusan sosok duduk bersila di dalam kuil. Sosok-sosok ini jelas telah kehilangan vitalitasnya selama bertahun-tahun, dan saat ini mereka seperti mumi. Namun, yang membuat wajah Du Fei paling serius adalah bahwa keadaan kematian mumi-mumi ini tampak agak tidak normal, seolah-olah mereka telah kehilangan semua esensi dan darah dalam tubuh mereka dalam sekejap. Ini ulah ibel ekstrateritorial. Ibel ekstrateritorial memangsa para prajurit, tetapi tidak sepenuhnya. Malah, ia melahap jiwa, esensi, dan darah para prajurit. Sepertinya tempat ini memang pernah diserbu oleh ibel ekstrateritorial saat itu. Xiaobai mendesah dalam hati Du Fei. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Barisan ratusan pria kuat ini memang sangat kuat, tetapi melihat penampilan mereka, jelas terlihat bahwa mereka telah dilahap langsung selama pelatihan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan ibel ekstrateritorial yang menyerang Gua Martial Saint tahun itu. Suas-huas-hua. Tepat ketika Du Fei sedikit mengernyit, terdengar suara angin pecah di belakangnya. Jelas, banyak orang kuat mulai memasuki lokasi sebenarnya dari Gua Martial Saint satu demi satu. Bersamaan dengan suara angin yang pecah, puluhan sosok segera muncul di udara. Rupanya, mereka juga menemukan kuil yang masih utuh ini, dan masing-masing dari mereka ingin datang dan melihatnya. Melihat Du Fei berdiri di depan gerbang istana, mata banyak orang kuat sedikit berkedip, lalu mengikuti tatapan Du Fei. Kemudian, pemandangan di istana ini membuat mata banyak orang berkilat kaget. Kenapa kalian melihat mayat-mayat itu kalau mau lihat, sekalian saja lihat-lihat, siapa tahu ada harta karun di sini. Namun, tidak semua orang di kerumunan bisa tetap tenang. Beberapa orang mengerutkan bibir lalu melambaikan tangan. Tiba-tiba, embusan energi sejati menyapu dan mengubah mayat-mayat di dalam kuil menjadi debu. Ayo, masuk dan lihat. Setelah berurusan dengan mayat-mayat ini, para pria kuat itu memimpin dan berjalan masuk ke kuil. Karena sebelumnya banyak orang berlatih di sini, pasti ada beberapa harta karun di sini, kan? Melihat tindakan orang-orang ini, Du Fei merenung sejenak, lalu perlahan masuk. Meskipun ia tidak ingin mencari harta karun, pemandangan di hadapannya selalu membuatnya merasa bahwa segalanya tidak seharusnya berakhir begitu saja. Masih ada mumi. Setelah puluhan pria kuat mencari di dalam kuil untuk sementara waktu, seseorang berseru. Mendengar ini, mata Du Fei dengan cepat menyapu dan segera melihat bahwa di udara di atas kuil, sebenarnya ada puluhan sosok layu duduk bersila. Mereka melayang dengan tenang di udara, seolah-olah mereka masih berlatih. Mungkin ada harta karun. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang berbinar. Mereka masih bisa melayang di udara setelah kematian. Jelas, orang-orang ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Meskipun pemandangan saat itu agak aneh, banyak orang tetap bergerak setelah ragu sejenak, dan langsung melesat ke atas. Bagaimanapun, selama mereka bisa mendapatkan harta karun itu, perjalanan ini pasti tidak akan sia-sia. Du Fei menatap pemandangan itu dengan cemberut, tetapi tidak bergerak. Namun, ia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dengan gaya dan metode ibel ekstrateritorial, bagaimana mungkin ia membiarkan orang-orang kuat ini tak tertelan? Begitu memikirkan hal ini, Du Fei melangkah ke tanah dan meluncur ke pintu masuk, siap untuk melarikan diri kapan saja. Ledakan. Namun, pada saat dia mundur,
aura abu-abu hitam yang sangat jahat tiba-tiba terpancar dari selusin sosok yang melayang di udara pada saat yang sama. Ah! Di bawah pengaruh aura tersebut, siapapun yang mendekat akan langsung diselimuti oleh aura tersebut dan berubah menjadi mayat kering, hanya sempat mengeluarkan teriakan yang sangat melengking. Energi Evil. Aura yang sangat menjijikkan ini membuat pupil mata Du Fei mengecil. Jelas, ia tak menyangka bahwa belasan sosok ini sebenarnya adalah Evil dari luar wilayah kekuasaannya. Bukan, mereka bukan Evil ekstrateritorial. Mereka hanya ditanamkan benih Evil di tubuh mereka oleh Evil ekstrateritorial. Hanya saja orang-orang ini tidak mau menerima benih Evil, jadi pikiran mereka telah dihapus. Kurasa, yang tersisa hanyalah naluri melahap mereka. Tapi dalam kasus ini, makhluk-makhluk ini mungkin bahkan lebih merepotkan daripada Evil ekstrateritorial sungguhan. Di zaman kuno, makhluk-makhluk ini disebut boneka Evil. Boneka Evil. Du Fei mengerutkan kening, dan matanya menjadi sangat jelek. Tuan, sepertinya masalah ini benar-benar berkaitan dengan Evil ekstrateritorial. Anda sekarang memiliki Yuan dan langit dan bumi. Usahakan untuk tidak mengungkapkannya. Kalau tidak, itu bisa menjadi kartu truf terbesar Anda di saat-saat terakhir. Jadi, abaikan boneka-boneka Evil ini dan ayo pergi. Suara Xiao Bai terdengar mendesak. Mendengar ini, Du Fei mengangkat kepalanya dan melirik boneka Evil yang telah menerkam yang lain. Setelah menggertakkan giginya, ia langsung mundur ke belakang. Meskipun Du Fei tidak secara pribadi memeriksa boneka-boneka Evil ini, jika perkiraannya benar, makhluk-makhluk ini setidaknya berada di ranah seni bela diri menengah tingkat 4 seumur hidup mereka. Terlebih lagi, keberadaan benih Evil di dalam diri mereka memberi mereka kekuatan melahap Evil ekstrateritorial. Dalam keadaan seperti ini, makhluk-makhluk kuat yang hadir tidak akan sebanding dengan mereka. Lagi pula, bahkan jika dia mengambil tindakan dengan benda-benda ini, tanpa menggunakan Yuan dan langit dan bumi, itu mungkin akan sangat merepotkan. Dalam hal ini, lebih baik dia pergi saja. Terlibat dengan benda-benda ini sama sekali tidak akan menguntungkannya. Tepat setelah Du Fei mundur dengan keras selama sesaat, tiba-tiba, teriakan melengking datang dari langit dan bumi di belakangnya, dan energi Evil yang membuat Du Fei merasa tidak nyaman menyebar seketika. Mereka semua mati. Mata Du Fei berkedut. Adegan ini membuatnya menyadari bahwa sekelompok orang kuat yang tadi tinggal di sana telah dihabisi sepenuhnya oleh sekelompok boneka Evil. Kekuatan boneka Evil ini sungguh tak terbayangkan. Meskipun Du Fei merasa agak tidak nyaman, ia tidak memiliki hubungan dengan orang-orang ini, dan ia tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan siapapun. Lagi pula, sejak ia memasuki Gua Martial Saint, semuanya menjadi pilihan pribadi. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Bahkan jika ia mati, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah, bukan? Tuan, cepatlah, boneka Evil itu sedang mengejar. Tepat saat Du Fei mendesah pelan, suara Xiao Bai tiba-tiba terdengar. Apa? Mendengar ini, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan kemudian kekuatan mentalnya menyebar dengan cepat, dan kemudian dia merasakan bahwa pada saat ini, selusin boneka ajaib memang telah berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke arahnya. Kenapa orang-orang ini datang ke arahku? Wajah Du Fei tampak agak muram. Ia menginjak tanah dan langsung menambah kecepatannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Boneka-boneka Evil ini hanya punya naluri melahap. Kurasa mereka merasakan aura di tubuhmu, Tuan, jadi mereka mengikuti kita. Tapi, selama kita bisa bertemu orang lain, kita mungkin bisa mengusir mereka. Bagus. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Ia tidak berniat melawan boneka-boneka Evil ini secara langsung saat ini. Kalau begitu, ia harus melihat apakah ia akan bertemu dengan orang-orang yang kurang beruntung dan membiarkan mereka mengalami hal-hal ini di kehidupan selanjutnya. Dengan pemikiran ini, sayap Phoenix di belakang Du Fei langsung melebar, dan kecepatannya meningkat pesat. Namun, tak jauh di belakang Du Fei, puluhan boneka Evil yang dipenuhi energi Evil dengan cepat menerkamnya. Saat mereka bergerak, mereka terus-menerus menyerap energi murni di sekitar mereka, membuat mereka semakin kuat sedikit demi sedikit. Suas-huas-hua. Kedua belah pihak saling mengejar dan melarikan diri seperti ini, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit telah berlalu. Namun, wajah Du Fei semakin buruk rupa. Karena, seiring berjalannya waktu, boneka-boneka ajaib ini tidak hanya menjadi semakin cepat, tetapi aura mereka juga perlahan-lahan semakin kuat. Jika mereka berhasil menyusulnya, dengan kekuatannya sendiri, itu akan sangat merepotkan. Setelah berlarian seperti ini beberapa saat, Du Fei menyadari adanya fluktuasi aneh yang berasal dari pil palsunya.
Apakah Wu Jimen atau Xuan Tianzong yang ada di depan fluktuasi ini langsung membuat Du Fei mengerti apa yang terjadi? Melihat rerundewa bangunan di depannya, setelah ragu sejenak, Du Fei bergerak dan bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat. Dalam situasi seperti ini, aku lebih baik mati daripada membiarkan temanku mati. Jika Sekte Wuji ada di depan, tentu saja itu yang terbaik. Jika Sekte Xuantian ada di depan, maka itu hanya bisa dianggap sial bagi mereka. Sua, Du Fei langsung menyerbu ke rerundewa bangunan di depannya. Samar-samar ia melihat ratusan orang berkumpul di depan gerbang batu merah yang agak aneh. Gerbang batu itu tertanam di tebing, dan tebingnya sehalus cermin. Saat itu, tampak seolah-olah seseorang telah memotongnya. Gerbang batu ini muncul di dasar tebing. Di atas gerbang batu itu, ada gelombang samar yang aneh menyebar. Jelas, ada semacam pembatas aneh di atas gerbang batu ini. Dapat dibayangkan bahwa tempat ini mungkin merupakan tempat yang sangat penting bahkan di zaman kuno. Pada saat ini, di antara ratusan orang yang mengelilingi gerbang batu, beberapa dari mereka bersandar dengan hati-hati di tepi gerbang batu, mengerutkan kening dan meraba-raba mencari sesuatu. Hah, siapa itu? Hampir sesaat kemudian, sesosok yang berdiri di depan kerumunan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan segera berbalik. Ketika ia melihat Du Fei melayang di langit, menyipitkan matanya, senyum indah tiba-tiba muncul di wajahnya. Haha, siapa aku? Bukankah ini Tuan Du Fei berjubah darah kita? Kau sungguh tidak mengambil jalan menuju surga, tapi kau ngotot menerobos masuk padahal tidak ada pintu menuju neraka. Tawa samar terdengar saat ini, dengan ejekan dan dingin yang tak terlukiskan. Mendengar tawanya, ketiga orang yang berdiri di belakangnya menoleh dan menatap Du Fei secara bersamaan, lalu senyum sinis muncul di sudut mulut mereka masing-masing. Di gua bela diri ini, siapa lagi selain Yun Tao yang bisa memiliki niat membasmi seperti itu terhadap Du Fei? Saat ini, Du Fei mencibir dalam hatinya. Jika Sekte Xuantian ada di sini, dia mungkin merasa sedikit malu. Tapi karena orang-orang dari Sekte Wuji ada di sini, bahkan jika selusin boneka sihir di belakang mereka tidak bisa menghadapinya, dia harus membantu. Desir, dengan lambaian tangannya yang lembut, Yun Tao segera mengepung Du Fei, menghalangi semua jalur pelariannya. Yun Tao kemudian perlahan berbalik, melangkah maju beberapa langkah, dan menatap Du Fei. Ia tersenyum dan berkata, awalnya, aku ingin tahu bagaimana caranya menemukanmu. Sekarang setelah kau datang, aku bisa menghindari masalah. Berikan padaku pil palsu itu dan aku akan melepaskanmu. Setelah selesai berbicara, Yun Tao perlahan mengulurkan tangan kanannya dan merentangkannya. Melihat ekspresi putus asa Yun Tao, Du Fei mencibir dalam hati, tetapi ia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, ia berkata dengan ringan, Yun Tao, apa kau pikir karena aku akan muncul di hadapanmu, aku tidak akan membawa siapapun bersamaku? Oh, apa kau masih bisa membawa sekelompok orang untuk melawan Sekte Wujiku? Du Fei, bukannya aku meremehkanmu, kau hanya tidak bisa. Kata Yun Tao dengan tenang, kalau kau serahkan barang-barang itu sekarang, aku bisa menyimpan segel 77 pemburu jiwa di dahimu. Kalau kau sedikit lebih lambat, mungkin aku juga harus menyimpan segel 77 pemburu jiwamu. Benarkah Tuan Muda? Yun Tao memang punya selera makan yang besar. Tapi, apa kau tidak menyadari apapun saat ini? Kalau begitu, kau benar-benar mengecewakanku. Du Fei mencibir, lalu perlahan menoleh dan melihat ke belakang. Du Fei bisa merasakan sekitar selusin boneka ibel itu sudah menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Terlebih lagi, jika Du Fei tidak salah, kekuatan mereka sudah mendekati seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 4. Jika boneka ibel sekuat itu berhadapan langsung dengan pasukan Sekte Wuji, tidak jelas pihak mana yang akan menderita kerugian lebih besar. Ledakan. Sesaat setelah Du Fei selesai berbicara, energi ibel yang sangat mengerikan muncul di hadapan semua orang. Kemudian, puluhan boneka ibel bermata merah menyerbu ke arah Wu Jimen dan Du Fei. Apa? Perubahan mendadak ini membuat ekspresi Yun Tao berubah drastis. Ia jelas tak menyangka Du Fei punya rencana cadangan. Meskipun sekilas Yun Tao bisa tahu bahwa orang-orang yang muncul saat ini jelas bukan orang kuat biasa, namun, dengan begitu banyak orang dari Sekte Wuji yang hadir, mereka jelas tak terelakkan. Brengsek, kau benar-benar membiarkan Sekte Wujiku menanggung kesalahanmu. Yun Tao juga bukan orang biasa. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Sesaat kemudian, dia memelototi Du Fei dengan tajam. Situasinya sudah jelas saat ini. Du Fei orang pembawa sial itu entah bagaimana telah memprovokasi begitu banyak makhluk bermasalah, lalu membawa mereka ke sini untuk menyalahkannya. Sayangnya, ia tak bisa berbuat apa-apa saat ini. Sekalipun ingin bersembunyi,
ia tak sanggup meninggalkan tempat yang baru ditemukan ini. Jadi, mau tak mau, Wu Jimen harus melawan makhluk-makhluk ini secara langsung. Kakak kedua, bawa kakak ketiga dan keempat untuk mengawasi anak itu. Yang lainnya, serang bersama. Yun Tao juga orang yang tegas. Setelah ragu sejenak, ia segera memberi perintah. Segel Tianji. Begitu dia selesai berbicara, Yun Tao sudah membentuk segel dengan tangannya, dan tanpa menunggu boneka ibel itu tiba, dia sudah menghancurkan mereka dengan satu gerakan. Mengikuti perintahnya, para prajurit Wu Jimen yang tersisa juga menyerang dengan cepat. Dalam sekejap, mereka melihat jejak telapak tangan yang luar biasa dan tajam melesat keluar. Tiba-tiba, tepat saat boneka-boneka ibel itu tiba, suara-suara rendah dan keras bergema terus-menerus di langit. Engah. Namun, boneka-boneka ibel ini sangat kuat, dan energi ibel yang mereka lepaskan mampu melahap segala sesuatu di dunia. Oleh karena itu, dalam putaran pertama pertempuran ini, meskipun Sekte Wuji mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk menahan serangan putaran pertama dari boneka-boneka ibel yang agresif, banyak murid Sekte Wuji yang pucat dan menyemburkan darah di tempat. Jelas, mereka menderita luka serius. Boneka ibel yang sangat kuat. Du Fei menatap pemandangan itu dengan acuh tak acuh. Meskipun dialah yang menciptakan adegan ini untuk mengalihkan kesalahan, namun, ketika dia melihat Sekte Wuji menderita kerugian besar, dia sedikit terkejut. Terlebih lagi, jika Du Fei benar, boneka-boneka ibel ini jelas mampu melahap energi sejati anggota Sekte Wuji selama pertarungan mereka. Jika mereka tidak sepenuhnya dilenyapkan dalam jangka waktu tertentu, kekuatan mereka kemungkinan akan mencapai ranah master seni bela diri tingkat 4 tingkat tinggi. Pada saat itu, selusin boneka ibel ini mungkin dapat sepenuhnya memusnahkan semua orang yang hadir. Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala Du Fei sedikit gatal. Meskipun ia senang melihat Sekte Wuji hancur, jika boneka-boneka ibel ini terus tumbuh lebih kuat, ia mungkin akan berakhir dalam situasi yang sama. Lagi pula, tujuan perjalanan ini tetaplah pil reinkarnasi Yellow Springs. Memikirkan hal ini, Du Fei mengerutkan kening sejenak sebelum berkata dengan tenang, Yun Tao, aku sarankan kau jangan menahan diri. Makhluk-makhluk ini bukanlah budak pil ibel, melainkan boneka ibel yang dimurnikan dari benih ibel oleh klan ibel alam luar. Jika kau biarkan mereka terus tumbuh lebih kuat, kau dan aku akan hancur pada akhirnya. Anda, Yun Tao berbalik dan memelototi Du Fei dengan tajam, rasanya ingin sekali menamparnya sampai mati, orang menyebalkan ini. Bukan hanya membawa orang merepotkan seperti ini ke sini, tapi sekarang dia malah berdiri di sana mengejek dan menuding-nuding. Namun, meskipun marah, Yun Tao juga pernah mendengar tentang ibel ekstrateritorial. Ketika Du Fei mengucapkan kata boneka ibel, ia merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah menghela napas perlahan, Yun Tao memaksa dirinya untuk tenang. Ia lalu menatap ke depan dan berkata dengan dingin, Du Fei, aku tidak tertarik bekerja sama denganmu. Masalahnya, jika masalah ini tidak diselesaikan, baik kau maupun aku tidak akan diuntungkan. Jika kau bertindak, kita bisa menghadapi boneka-boneka ibel ini bersama-sama dan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, paling buruk kita bisa berpisah. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening. Dia tahu Yun Tao tidak begitu baik hati, tetapi jika dia benar-benar ingin menonton pertunjukan, dengan temperamen Yun Tao, dia mungkin bisa membawa anak buahnya dan langsung mengungsi. Jika boneka-boneka ibel ini tidak sepenuhnya dimusnahkan di sini, perburuan harta karun selanjutnya mungkin akan sangat merepotkan. Dengan mengingat hal itu, Du Fei berkata dengan tenang, totalnya ada 18 boneka ibel ini. Bahkan jika aku bertindak, aku hanya bisa mengalahkan paling banyak 2. Sisanya akan bergantung padamu, Sekte Wuji. Oke, 2 kalau begitu. Yun Tao menggertakkan giginya setelah mendengar itu. Sejujurnya, dalam situasi seperti itu, Wu Jimen tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu, satu-satunya pilihannya adalah menyeret Du Fei ke dalam air. Paling buruk, mereka semua akan mati bersama. Setuju. Aku akan bertanggung jawab untuk memancing 2 dari mereka. Kalian habisi sisanya. Melihat Yun Tao setuju, Du Fei tidak ragu lagi, melainkan bergerak dan menerkam langsung ke arah 2 boneka ajaib di dekat tepi. Kemudian tanda di tangan Du Fei berubah, dan diagram formasi penyegelan ibel langsung berubah menjadi kantong kain dan dikeluarkan. Dalam sekejap, ia memasukkan kedua boneka ajaib itu ke dalam ruang diagram formasi penyegelan ibel. Jimat roh Zhenwu. Melihat adegan ini, pupil mata Yun Tao sedikit mengecil. Jelas, dia tidak menyangka Du Fei benar-benar punya cara seperti itu. Orang ini benar-benar sulit dihadapi, tapi,
Setelah berkata demikian, Yun Tao hanya bisa menggertakkan giginya, lalu melambaikan tangannya dan berteriak dengan tegas semuanya, siapkan formasi uji dan singkirkan benda-benda ini sebelum kalian datang untuk mengganggu Du Fei. Dalam formasi penyegelan Ibel, dua boneka Ibel yang terjebak di ruang formasi penyegel Ibel jatuh ke platform batu besar pada saat yang sama, dan kemudian raungan yang sangat melengking dan mengerikan langsung terdengar. Hal-hal ini tidak mudah untuk diatasi. Saat sosok Du Fei muncul di ruang dalam formasi penyegelan Ibel, dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Karena kau tahu hal ini tidak mudah diatasi, mengapa kau ingin memprovokasi mereka berdua? Tuan Xiaobai juga melesat keluar dan berkata dengan cemberut. Kalau aku cuma urus satu, Yun Tao pasti bakal ngangka aku cuma untung-untungan dan bakal bawa kabur anak buahnya. Tapi kalau aku urus dua, dia bakal tahu aku bakal rugi besar. Karena itu dia bakal urus boneka-boneka Ibel itu dulu, baru aku urus aku. Du Fei berkata dengan suara berat, tujuan kita adalah pil reinkarnasi mata air kuning. Membiarkan boneka-boneka Ibel ini tumbuh besar nggak akan ada gunanya, jadi lebih baik kita singkirkan mereka. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berusaha sekuat tenaga. Xiaobai hanya bisa mengangguk mendengarnya. Du Fei mengembuskan napas perlahan, lalu menginjak tanah. Dalam sekejap, Phoenix berwarna-warni muncul di tubuhnya, dan armor Phoenix diaktifkan kembali. Jelas, menghadapi boneka-boneka ajaib ini, bahkan Du Fei pun tak berani meremehkan mereka. Ledakan. Tak lama kemudian, kedua boneka Ibel itu jelas menyadari keberadaan Du Fei. Mereka tak perlu berkata apa-apa saat ini. Sebaliknya, mereka meraung dan menyerbu Du Fei dengan energi Ibel yang dahsyat secepat kilat. Cakar tajam mereka seakan siap menusuk dada Du Fei dalam sekejap. Dentang. Du Fei melangkah maju, dan energi sejati yang berwarna-warni di tubuhnya mengalir keluar seperti air pasang, lalu dia menekuk jari-jarinya di kedua tangan secara bersamaan dan melesat keluar, tepat mengenai telapak tangan dan cakar kedua boneka Ibel itu. Suara dentuman logam yang tajam langsung menyebar, dan lingkaran fluktuasi kekuatan tak terlihat meledak dengan liar dari titik kontak. Detik berikutnya, retakan besar seperti jaring laba-laba muncul di bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan kemudian bebatuan ini berubah menjadi pecahan-pecahan dengan kecepatan yang begitu cepat. Saat gelombang kekuatan dahsyat ini menyapu, tubuh Du Fei terguncang dan mundur selangkah demi selangkah. Ia mundur puluhan langkah di udara, dan kedua lengannya terasa mati rasa. Perasaan ini membuat pupil Du Fei sedikit mengecil. Meskipun ini pertama kalinya ia melawan boneka-boneka Ibel ini, setelah satu pertemuan saja, Du Fei menyadari kekuatan sejati mereka. Makhluk-makhluk ini memiliki tubuh yang sangat ganas. Bahkan kekuatan fisiknya sendiri tidak dapat menandingi mereka. Oleh karena itu, setiap bagian tubuh mereka adalah senjata yang sangat mematikan. Dan yang lebih mengerikan lagi, energi Ibel yang meraung dari tubuh mereka terus-menerus menyerap energi alam di sekitarnya dan Zenki yang membombardir mereka, membuat kekuatan mereka semakin kuat. Boneka-boneka Ibel ini memang sangat merepotkan dan menakutkan. Suas-huas-hua. Setelah Du Fei terdorong mundur, kedua boneka Ibel itu tidak memberinya kesempatan. Sebaliknya, saat energi Ibel muncul, dua sosok terus meraung, membawa energi Ibel hitam di antara telapak tangan dan cakar mereka, dan setiap gerakan diarahkan ke titik-titik vital dada dan perut Du Fei. Menghadapi serangan kedua boneka Ibel yang semakin ganas, Du Fei menjadi sedikit bingung setelah beberapa kali melawan, dan untuk sesaat dia tampak benar-benar tertekan. Hanya dengan melihat titik ini, Anda dapat mengetahui betapa mengerikannya boneka Ibel ini. Guru, apakah Anda butuh bantuan saya? Xiaobai melompat ke bahu Du Fei dan berbicara. Mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun kedua boneka ajaib ini merepotkan, mereka tidak sampai membuatnya merasa merepotkan. Begitu dia memikirkan hal ini, tanda di tangan Du Fei berubah sedikit, dan kemudian teriakan ringan terdengar. Membekukan. Saat segel di tangan Du Fei berubah, energi di dalam pil guntur langit teratai es dengan cepat menyebar, langsung menyelimuti seluruh dunia dan membekukan kedua boneka Ibel di udara. Energi murni di dalamnya terus-menerus menembus tubuh kedua boneka Ibel, mencoba melarutkan semua energi Ibel di dalamnya. Tiandi Yuandan awalnya merupakan musuh terbesar para Ibel ekstrateritorial. Du Fei memiliki 3 Tiandi Yuandan yang menyatu menjadi satu, Binglian Tianlei dan, di dalam tubuhnya. Menggunakan Danqi untuk menghadapi boneka-boneka Ibel ini benar-benar terasa seperti menggunakan palu godam untuk membasmi ayam. Mengaum. Boneka-boneka Ibel ini sudah lama kehilangan akal, jadi wajar saja mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tampaknya menyadari bahwa energi Ibel di dalam diri mereka terus berubah, dan mereka langsung mulai melawan.
Saat mereka bergerak, es mulai sedikit retak. Karena dia bukan ibel ekstrateritorial murni, kekuatan Yuan dan langit dan bumi tidak akan langsung berefek, kan? Adegan ini membuat Du Fei sedikit mengernyit, lalu sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Ia melangkah maju, dan cahaya warna-warni menyambar lengannya. Kemudian, tombak warna-warni langsung muncul, dan dengan jentikan tangannya, Du Fei melesat langsung ke tubuh salah satu boneka ibel. Ledakan, pukulan yang sangat mengerikan ini langsung menghempaskan tubuh boneka ibel itu ke belakang di udara, dan akhirnya jatuh dengan keras ke atas panggung batu. Tubuh yang sangat keras. Wajah Du Fei meringis setelah melemparkan boneka ibel itu. Di bawah pengaruh dan ki-nya, energi ibel di dalam boneka ibel telah sepenuhnya ditekan. Meski begitu, serangannya seperti menghantam besi yang sangat keras. Kekuatan fisik boneka ibel ini mungkin sebanding dengan seorang budak dan ibel dari alam Wuzong tingkat tinggi tingkat 4. Ahli alam Wuzong tingkat tinggi tingkat 4 biasa tidak bisa menandingi mereka. Seni Dewa Alkimia. Dewa Alkimia memurnikan langit dan bumi. Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu segel di tangannya berubah dengan cepat, dan tiba-tiba gumpalan api eliksir melilit boneka ibel itu. Kali ini, tubuh boneka ibel itu menunjukkan tanda-tanda perlawanan, dan akhirnya perlahan berubah menjadi tumpukan bubuk. Sungguh merepotkan. Melihat bahwa ia harus menggunakan seni ilahi alkimia untuk menyelesaikannya sepenuhnya, bahkan Du Fei pun mengerutkan kening. Untungnya, ia punya cukup sarana, kalau tidak, ia mungkin tidak akan mampu menangani situasi seperti itu. Apa itu? Tepat ketika Du Fei ingin berbalik dan menghadapi boneka ibel lain, ia tiba-tiba sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangannya dan meniup abu yang telah berubah menjadi boneka ibel itu. Kemudian, ia membalikkan telapak tangannya dan langsung menyedot kristal ungu emas yang tersisa di tanah ke tangannya. Apa ini? Melihat kristal di tangannya, Du Fei mengerutkan kening. Benda ini tampak cukup familiar, tetapi ia tidak ingat benda apa itu untuk sesaat. Ini ramuan seni bela diri para boneka ibel ini semasa hidup. Namun, karena energi ibel yang merajalela di tubuh mereka, sebagian besar telah dilahap. Namun, yang tersisa ini adalah yang terbaik, kata Xiao Bai, menatap benda di tangan Du Fei. Pil saripati seni bela diri dari seorang master seni bela diri tingkat 4 adegan ini membuat kilatan aneh di mata Du Fei. Benda ini jauh lebih baik daripada kristal ibel. Tahukah kamu, di alam tersegel, hal yang paling kurang adalah sumber kultivasi, dan jika kamu bisa mendapatkan 5 Dao Yuan dan dari para pendekar bela diri tingkat 4, maka itu akan menjadi hal yang hebat untuk kultivasi. Dengan pikiran ini, Du Fei berbalik untuk melihat boneka ibel yang tersisa, kilatan api menyala di matanya. Kemudian ia melihat segel di tangan Du Fei berubah, dan bola-bola api kembali menyelimuti boneka ibel lainnya. Dalam sekejap, boneka ibel itu pun hancur menjadi abu. Namun, kali ini, tak ada yang tersisa dari boneka ibel itu. Sebenarnya, tidak ada Du Fei sedikit mengernyit saat menyaksikan adegan ini. Sepertinya keberadaan marsial Dao Yuan dan ini hanyalah kebetulan. Mungkinkah hanya boneka ibel yang sangat kuat itu yang memiliki kesempatan untuk menyimpan marsial Dao Yuan dan di dalam tubuh mereka sedangkan yang lainnya, kemungkinan besar marsial Dao Yuan dan di dalam tubuh mereka telah sepenuhnya dilahap oleh Ki Ibel Surgawi. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Setelah berpikir sejenak, Du Fei tidak meninggalkan formasi penyegel ibel. Sebaliknya, ia mengganti segel di tangannya dan langsung menjebak boneka ibel lain yang sedang bertarung dengan anggota Sekte Wuji. Kali ini benar-benar terjadi. Du Fei dengan santai menyebarkan abu yang beterbangan dan menatap sisa seni bela diri ungu Yuan dan, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Sepertinya, bagaimanapun aku melihatnya, memancing boneka-boneka ibel ini untuk mengganggu Sekte Wuji adalah langkah yang tepat. Dengan cara ini, aku tidak hanya bisa merusak vitalitas Sekte Wuji, tetapi aku juga bisa perlahan-lahan melenyapkan boneka-boneka ibel ini. Adapun marsial Dao Yuan dan ini, sungguh merupakan perolehan yang tak terduga. Mendapatkan marsial Dao Yuan dan ini akan sangat meningkatkan peluangku untuk mencapai alam marsial Sein setengah langkah setelah menyempurnakan segel pemburu jiwa 77. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum, dan kali ini ia melambaikan tangannya dan menyatukan ketiga boneka ajaib itu ke dalam formasi penyegel sihir. Ini adalah batas kemampuan Du Fei dalam satu waktu. Pada saat ini, tiga boneka ibel yang muncul dalam diagram formasi penyegelan ibel berubah menjadi seni bela diri emas Yuan dan di mata Du Fei. Di luar, boneka ibel yang tersisa terdesak oleh formasi Wuji raksasa yang dibentuk oleh Sekte Wuji. Meskipun para master Sekte Wuji yang banyak jumlahnya mungkin sederhana, kekuatan mereka tak terbayangkan ketika mereka bersatu sebagai satu kekuatan.
Namun, Yun Tao masih memiliki beberapa keberatan, jadi meskipun dia memimpin semua orang untuk membuat formasi besar untuk menjebak boneka ibel tersebut dan terus mengepung mereka, dia tidak benar-benar memusnahkan boneka ibel ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Yun Tao mulai menyadari ada yang tidak beres. Du Fei belum muncul, tetapi diagram formasi penyegel ibel sesekali muncul di udara, menjebak satu demi satu boneka ibel ke dalamnya. Sepertinya Du Fei sedang bekerja keras untuk menghadapi boneka-boneka ibel ini. Bukankah Du Fei berencana menggunakan kekuatan Sekte Uji kita untuk menghadapi boneka-boneka ibel itu? Kenapa dia bekerja begitu keras sekarang? Yun Tao mengerutkan kening dan menatap pemandangan itu. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada sebuah boneka ibel, lalu ia ragu-ragu dan berkata, mungkinkah? Memikirkan hal ini, Yun Tao mengerutkan kening dengan keras, lalu bergegas keluar. Kemudian, dengan lambaian tangannya, energi mengerikan yang terkandung dalam formasi Wuji langsung menghancurkan boneka ibel itu hingga menjadi debu. Meskipun Yun Tao tidak memiliki kemampuan seperti Du Fei, dengan berkah formasi Wuji, ia dapat dengan mudah membasmi boneka ibel itu. Tidak ada apa-apa. Yun Tao menatap langit yang kosong, mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bergerak untuk sementara waktu. Namun, saat ia ragu-ragu, Du Fei sepertinya menyadari sesuatu, dan ia memasang diagram formasi penyegelan ibel, menjebak 3 boneka ibel lagi di dalamnya. Tiba-tiba, hanya tersisa 5 boneka ibel di lapangan. Apa yang sedang dilakukan Du Fei? Atau melihat Du Fei semakin bekerja keras menghadapi boneka-boneka ajaib ini, Yun Tao samar-samar merasa ada sesuatu yang sangat salah. Setelah ragu sejenak, Yun Tao tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kali ini semua orang menyerang bersama. Dalam sekejap, beberapa boneka ibel terakhir yang tersisa di udara langsung hancur berkeping-keping. Kali ini, saat serangan orang banyak jatuh, ekspresi Yun Tao berubah, dan tatapannya yang sedikit aneh tertuju pada kristal ungu yang melayang di udara. Menatap kristal ungu itu, sekilas keraguan melintas di mata Yun Tao, namun tak lama kemudian, semua keraguan itu lenyap, digantikan oleh ketidakpercayaan. Apakah ini pil saripati seni bela diri milik seorang guru seni bela diri tingkat 4? Yun Tao menatap pemandangan itu dengan linglung sejenak, lalu kilatan kegembiraan memenuhi matanya. Tahukah Anda, bahkan jika seorang kultivator mencapai tingkat kultivasi ini dan mati, akan sangat sulit untuk membentuk martial Dao Yuan dan martial Dao Yuan dan mengandung kristalisasi energi seorang kultivator. Dengan kata lain, jika seseorang dapat memperoleh martial Dao Yuan dan menyempurnakannya, itu akan menghemat banyak tenaga dalam kultivasinya. Terlebih lagi, Yuan dan bela diri yang tampak agak aneh ini jelas telah terkikis kotorannya selama bertahun-tahun, hanya menyisakan esensinya. Benda ini mungkin bisa dimurnikan secara langsung tanpa risiko sama sekali. Dalam arti tertentu, benda ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Tidak heran Du Fei bekerja sangat keras, sepertinya dia juga menemukan ini. Hampir seketika, Yun Tao mengerti mengapa Du Fei bekerja keras menghadapi boneka-boneka ibel itu. Ternyata dia juga melakukannya demi Wu Dao Yuan dan. Ketika memikirkan hal ini, secercah kecemburuan melintas di mata Yun Tao, lalu dia tidak tahan lagi, tetapi menggerakkan tubuhnya, langsung menyerbu keluar, dan meraih seni bela diri Yuan dan. Desir. Akan tetapi, tepat saat telapak tangan Yun Tao hendak meraih jurus Yuan dan, tiba-tiba terdengar suara kencang seperti angin pecah, yang langsung mengarah ke titik vital di antara kedua alis Yun Tao. Halangan mendadak ini membuat wajah Yun Tao seketika menjadi agak jelek. Namun, ia tak punya pilihan lain saat ini. Setelah tubuhnya berhenti di udara, ia tiba-tiba berbalik dan melesat maju dengan telapak tangan untuk melawan angin kencang. Du Fei. Setelah menangkis serangan ini, Yun Tao tiba-tiba berbalik dan menatap Du Fei yang entah bagaimana muncul di sisi lain Wu Dao Yuan dan. Tentu saja, ia tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan gigi dan berbicara dengan beberapa gertakan gigi. Di udara, Du Fei berdiri di udara, dan matanya yang setengah tersenyum, tertuju pada Yun Tao, yang membuat Yun Tao merasa sedikit marah. Du Fei, manfaat yang kau dapatkan sudah cukup, kan setelah melihat seni bela diri Yuan dan ini, kau masih ingin bertindak. Apa kau tidak takut mati kelaparan? Yun Tao menatap Du Fei sejenak, lalu mencibir dan berkata. Entah mereka penuh atau tidak, pendapatmu belum final, kata Du Fei sambil tersenyum, akulah yang menemukan boneka-boneka ajaib ini. Harta karun di dalamnya adalah milikku. Bukankah itu masuk akal? Kau, Yun Tao sangat marah pada Du Fei hingga hampir jatuh dari udara. Kemudian ia melihat Du Fei mencibir dan berkata, baiklah, karena kau ingin berdebat tentang rasionalitas, maka aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu.
Selama aku membasmimu, semuanya akan masuk akal. Aku tidak tertarik bertarung denganmu di sini. Lagi pula, Sekte Ujimu pasti sudah mengerahkan banyak tenaga untuk menghadapi boneka-boneka ibel itu barusan. Kan apa menurutmu masuk akal menyerangku dalam keadaan seperti ini? Kau seharusnya tahu bahwa harta karun di gua bela diri suci ini jelas bukan hanya ini. Du Fei masih menyeringai pada Yun Tao, dan kali ini, ia tidak lagi sopan, melainkan menggerakkan tubuhnya dan meraih pil Yuan Dao bela diri di depan Yun Tao. Bagus, bagus sekali. Yun Tao tertawa terbahak-bahak. Melihat Du Fei meraih Yuan Dan, ia menggeser tubuhnya dan muncul tepat di hadapan Du Fei. Kemudian, ia mengangkat jarinya dan mengarahkannya langsung ke dada dan perut Du Fei. Saat dia bergerak, angin jari yang sangat mengerikan langsung merobek ruang dan kemudian bersiul. Melihat cara Yun Tao, Du Fei terpaksa menarik kembali tangannya yang mencengkeram dan menginjak langkah Jiuk Xiao Ling Yun untuk menghindari serangan itu. Kemudian, Du Fei mencibir, mengepalkan telapak tangannya, dan cahaya warna-warni bersinar di ujung tinjunya. Kemudian, Du Fei meninju ke depan. Ledakan. Pada saat ini, pola Phoenix berwarna-warni menyelimuti seluruh tubuh Du Fei, dan terdengar teriakan Phoenix rendah, diikuti oleh sosok angin berwarna-warni yang meraung. Jelas, Du Fei juga mengerti bahwa ia kini berada di tengah formasi besar yang dibentuk oleh Sekte Wuji. Jika ia tidak bertindak tegas, ia tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi juga akan berada dalam masalah. Melihat serangan ganas Du Fei, Yun Tao mencibir dan memutar tangannya di udara. Tiba-tiba, energi sejati hitam dan putih muncul di hadapannya, lalu membentuk pusaran, menuju serangan Du Fei. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan sengit. Yun Tao tidak terluka, tetapi sosok Du Fei terhuyung dan ia mundur beberapa langkah. Jelas, dalam konfrontasi sebelumnya, Du Fei telah menderita sedikit kerugian. Trik yang bagus. Tapi, kau mungkin tidak bisa melancarkan serangan seperti itu hanya dengan mengandalkan kemampuanmu sendiri. Kau mengandalkan kekuatan formasi ini, kan? Du Fei menyipitkan mata dan menatap Yun Tao, yang saat itu sedang tersenyum sinis, lalu berbicara perlahan. Kekuatan yang terkandung dalam serangan Yun Tao tadi telah lama melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang jago bela diri tingkat tinggi kelas 4, dan kekuatan semacam ini jelas berasal dari formasi besar yang dibentuk oleh Sekte Wuji saat ini. Meskipun formasi Wuji Sekte Wuji kita tidak terlalu kuat, menghadapi Du Fei sepertimu bukanlah masalah bagi kita. Yun Tao menatap Du Fei dan berkata dengan tenang, sekarang, apakah kau ingin mengaku kalah, atau melanjutkan? Aku ingin lihat berapa lama kau bisa begitu sombong dengan bantuan kekuatan eksternal. Du Fei juga mencibir. Setelah berurusan dengan lebih dari 10 boneka ibel tadi, Du Fei hanya mendapatkan 3 Yuan dan seni bela diri. Karena itu, Du Fei bertekad untuk mendapatkan Yuan dan seni bela diri ini. Percayalah, meskipun aku tidak bisa mempertahankan formasi ini terlalu lama, membasmimu pasti tidak akan sulit. Tapi, Du Fei, apa kau sudah benar-benar memikirkannya? Apa kau akan sepenuhnya melawan Sekte Wuji kami hanya demi seni bela diri Yuan? Dan Yun Tao menatap Du Fei dan berbicara perlahan. Mendengar ini, Du Fei mencibir dalam hatinya. Bukankah dia dan Wuji Men sudah lama berselisih? Namun, saat ini, Du Fei sedang menatap seni bela diri Yuan Dan di depannya. Setelah ragu sejenak, ketika hendak bertindak, ia tiba-tiba sedikit mengernyit dan tatapannya jatuh ke langit yang jauh. Suas-huas-hua. Saat tatapan Du Fei menyapu, ia mendengar suara angin yang pecah dari cakrawala, lalu melihat sekelompok orang bergegas ke arahnya, lalu sejumlah besar orang dan kuda berhenti di udara. Orang yang memimpin jalan adalah Mu Yue dari Sekte Suantian. Mengikuti Mu Yue dan yang lainnya, ternyata ada banyak orang kuat dari kekuatan lain. Sepertinya banyak sekali orang kuat yang berkumpul menuju tempat ini. Du Fei melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Untuk sesaat, ia tak habis pikir mengapa begitu banyak tokoh berpengaruh berkumpul di sini pada saat yang bersamaan. 1040.